Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you back in me. I couldn't get any bigger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang virtual pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Ibu Dr. Dini Savitri SOS MSI CBR selaku Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Wiratri Anindita MSc selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi dan selaku dosen pengampu mata kuliah Brand Management. Dan Ibu Pauline Hasan SOS MSI selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa seluruh peserta yang saya banggakan. Suatu kebanggaan bagi saya, Kresna Aditya, sebagai Master of Ceremony dalam acara kuliah umum dengan tema Strategi Bisnis di Era Digital. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada sambutan dari dosen program studi ilmu komunikasi, yaitu Ibu Dr. Wiratri Anindita MSc. Kepada Ibu Dita dipersilahkan. Mungkin Mbak Dini dulu kalau sudah hadir, Krisna. Baik. Ketua program studinya terlebih dahulu. Oke. Untuk Ibu Dini, silahkan. Ada nggak Mbak Dini? Sepertinya belum hadir. Oh, belum hadir. Oke. Baik, saya berikan sambutan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, meskipun hujan tidak mengurungkan niat kita untuk menimba ilmu, ya. Untuk menerima ilmu dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu kalau saya biasa memanggilnya Miss Pauline, ya. Ini saya benar-benar senang sekali karena Miss Pauline berkenan untuk menjadi narasumber di mata kuliah brand management ini, ya, karena beliau ini bukan seorang yang kosong waktunya, ya, tetapi beliau sangat padat, dan bersyukur sekali kita diberikan kesempatan pada hari Jumat ini untuk bisa webinar bersama beliau, ya. Nah, tujuan saya mengadakan kuliah praktisi ini, dan saya menghadirkan memang praktisi yang berkompeten di bidang bisnis, ya, seperti yang kita lihat. Miss Pauline ini adalah founder Emiko Awa. Nah, mungkin kemarin mahasiswa sudah searching, ya, apa sih itu Emiko Awa, ya kan? Dan saya sendiri pun juga melihat bisnis yang ditekunin oleh Miss Pau ini benar-benar dari nol, ya kan, dan saya adalah salah satu konsumennya. Dulu saya melihat, mengamati bagaimana brand Emiko Awa ini bisa tumbuh kembang dan sampai saat ini bisa sukses, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ya, bahwa sebelumnya kan di awal sudah pernah ada praktisi juga, yaitu Mas Marhan, ya. Beliau menyampaikan materi mengenai branding di era digital. Ya, memang kalau kita ketahui di era masa pandemi ini, ya, bagaimana sih orang mau berbisnis, ya, bagaimana orang mau launching suatu brand, ini strateginya bagaimana, ya kan, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Terkadang aja tidak dalam masa pandemi aja orang terkadang masih kesusahan, ya, bisnis jatuh bangun itu sudah biasa, ya kan. Tetapi ada nggak trik atau cara khusus, ya, strategi
bisnis di era pandemi ini bagaimana, ya tentunya di era digital juga, ya kan. Nah, makanya hari ini saya hadirkan untuk menjawab ya tugas yang sudah diberikan, ya bagaimana Anda sudah membuat, ya berkreasi. Nah, ini saya hadirkan kembali ada praktisinya ya yang nantinya akan sharing, akan berbagi. Kalian juga boleh bertanya, ya kan, bagaimana proses awalnya, bagaimana membangun suatu bisnis, ya kan, bagaimana menciptakan brand biar orang itu bisa aware dan sebagainya. Silahkan bertanya dengan narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir ya. Jadi manfaatkanlah ketika ada kuliah praktisi ya untuk bertanya, untuk menimba ilmu ya, untuk sharing pengetahuan dan sebagainya. Mungkin dari saya itu saja dan saya juga mengucapkan selamat datang Miss Pauline di Universitas Negeri Jakarta meskipun dalam keadaan virtual ya, tetapi kita bisa berjumpa dalam virtual ini ya. Saya juga sudah lama nggak ketemu sama Miss Pau ya. Terima kasih Miss Pau sudah berkenan hadir untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke acara inti pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV moderator kita terlebih dahulu. Kak Patricia Mora merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi semester 3 di Universitas Negeri Jakarta. Bisa kita lihat dari organisasi dan pengalaman yang luar biasa, pada saat ini Kak Patricia menjadi Bendahara Departemen Sosial Politik BEM Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, serta pernah menjadi sekretaris di OSIS saat SMA. Dia pernah menjadi koordinator sponsor dan dana usaha pada acara webinar IMC 2021, dan juga koordinator HPD pada Social Talk 2021. Kalau begitu, langsung saja kita sambut moderator kita. Halo Kak Patricia. Halo MC. Baik, langsung saja kepada Kak Patricia dipersilahkan untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih kepada Kresta Aditya selaku MC terkece pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara. Senang sekali saya Patricia Mora yang akan memandu sesi diskusi kita pada siang hari ini. Baik, mengenai pembahasan kita yaitu strategi bisnis di era digital, di sini teman-teman semua setuju ya, bahwa pandemi membuat orang-orang berpikir kreatif untuk mengisi waktu luangnya. Bahkan sebagian besar memilih untuk mengisinya dengan memulai bisnis di rumah sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Masalahnya nih, tantangan terbesar dalam bisnis di era digital ini syarat akan persaingan. Karena siapapun bisa berbisnis di era digital ini, namun tidak semua mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan penjualannya. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Ibu Polna Hasan, SOS MSI. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, maka dari itu izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Kepada panitia, baik, terima kasih panitia. Beliau merupakan founder Emi Kawa, yaitu sebuah brand fashion wanita berbasis online yang berdiri sejak tahun 2015. Dan juga beliau bekerja sebagai dosen ilmu komunikasi di Institut Bisnis Kwi Kian Gi, sebagai lulusan S1 Ilmu Komunikasi di Institut Bisnis Kwi Kian Gi yang pernah mendapat beasiswa pada tahun 2007 dan S2 Manajemen Komunikasi Pemasaran di FISIP Universitas Indonesia dengan cum laude. Beliau memiliki sejumlah pengalaman menjadi host dan speaker di bidang bisnis. Nah, oleh karena itu, sebentar lagi kita akan kulik pengalaman-pengalaman beliau di bidang bisnis dengan harapan teman-teman semua mendengarkan dengan baik dan bisa belajar mengenai strategi bisnis di era digital langsung dari praktisinya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita sambut Ibu Polna Hasan. Halo Ibu Polna Hasan, apa kabar? Halo, selamat pagi Patricia. Baik Mbak. Kalau begitu, langsung saja saya serahkan acara ke Ibu Polna Hasan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya semuanya selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum wabarakatuh. Halo Bu Dita nih, Bu Dita nih. Halo.
sahabat saya sekaligus customer tercinta dari Emiko Awa. Lalu kemudian terima kasih banyak, terutama untuk Budita udah mengundang saya untuk hadir hari ini. Sama-sama. Walaupun virtual, tapi senang banget. Ternyata mahasiswa-mahasiswa di UNJ itu luar biasa sekali ya, Budita. Yes. Saya biasa banget deh pokoknya. Sebagai catatan, Pau, jadi di sini selain mahasiswa UNJ juga ada dari umum ternyata. Jadi kemarin saya share di media sosial, ternyata banyak yang ingin bergabung untuk mengikuti webinar strategi bisnis di era digital. Dan kebetulan ini adalah orang-orang yang juga bergerak di bidang bisnis, Pau. Jadi ada yang dari umum juga. Gitu. Oke, wah terima kasih sekali. Dan pastinya buat teman-teman semuanya yang hari ini sudah hadir. Oke, dan kalau nggak salah tadi ada Kak Prodi dari Ilmu Komunikasi UNJ juga ya, Bu Dita? Iya, Bu Dini. Bu Dini, oke. Yes, Bu Dini. Bu Dini. Bu Dini Safitri, metode penelitian. Biasa sekali. Iya. Hari ini mungkin saya sharing mungkin nggak terlalu, mungkin nanti kalau misalnya setelah dari materi yang saya paparkan, misalnya dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan banget gitu. Karena kalau misalnya mungkin kalau yang saya paparkan kan mana tahu mana ada yang lupa, terus kemudian kira-kira ada yang sesuai juga nih sama case yang sekarang lagi teman-teman hadapin, boleh banget gitu. Jadi kita diskusi aja formatnya hari ini. Aku izin mulai ya, Bu Dita ya. Silahkan. Oke, terima kasih. Kebetulan saya ada materi, saya share screen ya. Iya, dari Pauline atau dari panitia yang mau share screen? Aku nggak bisa share screen nih kebetulan. Nah, oke, dari panitia aja. Oke, boleh. Sudah, oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan tadi sama seperti yang telah diperkenalkan oleh Patricia, moderator. Nama saya adalah Pauline Hasan, SOS MSI. Kebetulan memang saya ini part-timer dosen di IBKKG. Dulu barengan, sahabatan sama Bu Dita, sama-sama berjuang di sana gitu. Sekarang Bu Dita udah lebih hebat nih meluncur. Nah, hari ini saya akan sharing tentang strategi bisnis di era digital. Mungkin slide-nya boleh di-next. Halo? Ya, oke, thank you. Sebelum mulai, saya ingin sebuah quote dari Seth Godin yang mengatakan bahwa people do not buy goods and services, they buy relations, stories, and magic. Pada dasarnya, zaman sekarang, apapun bisa dijual, selama halal ya, maksudnya apapun bisa dijual gitu maksudnya. Terkadang barang-barang apapun yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, itu ternyata ada aja customer-nya. Tergantung lagi mereka itu membeli apa, mereka membeli value, mereka membeli nilai dari barang apa sih yang sebenarnya kita tawarkan kepada mereka. Jadi pada dasarnya goods and services itu mereka nggak beli, tapi mereka beli relation, hubungan, story, cerita di balik produk tersebut, dan magic gitu ya. Mungkin saya mulai dengan dulu saya punya teman saya itu jualan sebuah produknya itu mungkin kalau kita lihat kita nggak ngerti ya, namanya Barsum World. Nah, mungkin boleh teman-teman search gitu. Nah, beliau itu menjual sebuah hasil karya kayak pot tanaman, tapi handmade, tapi ada cerita di baliknya. Jadi misalnya dia cerita tentang ini orang yang tinggal di pegunungan dengan filosofinya. Satu pot tanaman, yang mungkin pot tanamannya cuma sekitar 10-15 cm, dijual seharga 2 juta rupiah. Dan itu laku gitu, ada yang beli gitu. Mungkin kalau kita lihatnya, ngapain gitu beli barang kayak gini. Tapi karena produk tersebut menjual sebuah cerita, menjual sebuah value, akhirnya kemudian ada yang beli juga gitu. Nah, mungkin ini tadi aku udah diperkenalkan oleh moderator sebelumnya. Nah, boleh di next. Oke, nah kalau cerita tentang Emiko Awa. Jadi brand Emiko Awa ini mulainya tahun 2015 akhir sebenarnya, 2015 akhir. Itu kalau mau cerita mulainya gimana, sebenarnya mulai dari iseng. Jadi banyak bisnis yang kalau bisa kita lihat dimulai dari iseng. Iseng, aku ikutan sama kebetulan adik saya yang paling kecil tuh fashion designer. Saya ikut aja gitu, saya searching.
Saya lihat apa yang dia lakukan, terus kemudian bukannya saya kemudian ikut-ikutan gitu jadi fashion designer. Bukannya saya ngikut-ikutan ngambil lahan fashion designer, enggak gitu. Cuman saya ikut aja gitu. Ternyata seru juga ya. Saya mulai dengan berjualan scarf. Karena memang saya lagi kayaknya anak komunikasi sama seperti kebanyakan teman-teman yang ada di sini. Saya nggak ngerti jahitan, saya nggak ngerti pola. Saya cuman ngerti model itu unik gitu ya. Oh ini lucu ya kainnya, motifnya dan lain sebagainya. Saya mulai dengan berjualan scarf. Mulai jualan scarf dari berapa pieces? Mungkin cuma dari 10 piece kali yang saya jual. Saya mulai jual, saya pasarin, saya mulai dengan Instagram. Karena waktu itu marketplace tahun 2015 belum se-booming sekarang. Jadi saya belum terlalu into marketplace. Jadi kemudian saya mulai dari social media. Sempat mau give up, sempat mau nyerah, kayak kok nggak ada yang beli ya gitu, kayak udahlah, saya mungkin kayaknya emang nggak ada bakat jualan di sini, udah deh. Kebetulan waktu itu saya masih membantu usaha orang keluarga di bidang desain interior. Jadi saya pikir kayaknya saya nggak ada bakat nih kayak gini, saya ngelanjutin usaha yang lain aja gitu. Nah ketika saya mulai menyerah, ternyata ini permintaan demand dari pasar yang bilang, Kak kenapa nggak dijadiin scarf yang bisa dipakai buat fashion muslim aja? Terus saya pikir, oh bisa gitu ya? Oh ya udah, kalau misalnya bisa, silahkan gitu. Maksudnya kalau kakak memang si pembelinya itu mau digunakan sebagai apapun ya silahkan gitu, karena ternyata bisa. Nah setelah itu kemudian saya mulai rebranding. Rebranding tidak lagi fokus menjual scarf saja, tapi kemudian saya rebranding penggunaan dari produk tersebut sehingga bisa digunakan sebagai kerudung. Oh ternyata setelah rebranding itu luar biasa penjualannya. Nah, mulai tahun 2016 awal, saya mulai itu berkenalan dengan yang namanya marketplace. Awalnya Tokopedia dan Shopee, dulu ada Matahari Mall sekarang udah enggak, karena Matahari Mall-nya juga kayaknya udah enggak terlalu aktif lagi. Jadi saya mulai dari 2 marketplace pertama, Shopee dan Tokopedia. Karena waktu itu masih awal-awal marketplace banget gitu, jadinya terbantu banget penjualannya awalnya ya. Kalau sekarang mungkin kita harus punya banyak tips and tricks di marketplace juga. Oke, mungkin boleh di next slide-nya. Nah, kalau penamaan, kemarin Bu Dita juga nanya, Emiko Awa itu artinya apa sih, Pau? Gitu. Nah, sebenarnya sesimpel cantik. Cantik aja, wanita itu kan sukanya cantik. Emiko itu dari bahasa Jepang, cantik. Awa itu dari bahasa Arab, artinya cantik. Anak yang cantik. Sebenarnya kalau Emiko itu sebenarnya putri, anak perempuan yang cantik. Awa cantik. Ya saya gabungin aja gitu, karena itu ide yang memang muncul di saat hening, memang pada saat itu berpikir, dalam proses berpikir yang apa ya namanya gitu, sambil cari-cari inspirasi. Ketika saya memulai penamaan itu, saya memulai dengan apa sih yang saya ingin produk ini saya tujukan kepada pembeli, saya inginnya kayak gimana. Karena waktu itu target market awalnya adalah perempuan tok, perempuan itu yang diinginkan adalah cantik. Dan harapan saya adalah produk yang kemudian saya bisa tawarkan bisa membawa atau membantu si para perempuan-perempuan ini untuk tampil lebih cantik lagi. Walaupun sudah cantik. Dengan produk-produk yang saya tawarkan, mereka bisa menjadi lebih percaya diri, tampil dengan cantik, lalu kemudian happy gitu loh. Jadi hanya sesimpel itu. Oleh karena itu ketika saya mulai dengan saya mau perempuan itu terlihat cantik, dan perempuan itu memang pastinya maunya cantik siapapun itu. Oleh karena itu terpikir si Emiko Awa. Oke, nah mungkin boleh di next. Nah, force to adapt gimana gitu? Sekarang mungkin kalau saya lompat dikit, era pandemi udah mau ulang tahun kedua kan ya, masih bulan Maret, bulan Desember sebenarnya ya kalau di Wuhan ya. Tapi kalau di Indonesia kita mulai terkena dampaknya tuh Maret gitu kan, semuanya mulai WFH, kita mulai ada kehidupan baru, kita yang tadinya nggak pernah kuliah online, tiba-tiba semuanya jadi kuliah online, yang biasanya kita bisa ke mall dengan bebas, akhirnya semuanya ngendem di rumah gitu kan, jadi forced to adapt. Emiko Awa juga menghadapi hal itu. Jadi apa yang waktu itu kita lakukan? Penjualannya gimana? Ya sempat serat. Kenapa? Orang di rumah, orang butuh baju nggak? Awalnya yang dipikirkan adalah yang penting
isi, ya kan? Karena mungkin waktu itu awalnya ada pengurangan gaji, lalu kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lain yang meningkat, seperti kebutuhan kuota. Kayak teman-teman mungkin yang kuliah dari rumah atau kerja dari rumah, tiba-tiba yang tadinya kita nggak butuh kuota di rumah jadi butuh kan? Nah itu jadi kemudian kebutuhan primer yang muncul tiba-tiba. Akhirnya perlu beli baju nggak? Enggak, orang kadang juga misalnya kayak sekarang nih kita yang doang gitu, siapa yang peduli kita pakai baju apa misalnya. Nah jadi kebutuhan akan fashion itu kemudian beralih. Force to adapt-nya gimana? Kita mulai waktu itu launching produk-produk yang homeware. Produk-produk yang tidak lagi mungkin hanya sekedar enak dipandang, tapi gimana caranya supaya nyaman dipakai sehari-hari yang di rumah yang mungkin nggak ASEAN 100%. Karena nggak semua orang kan ASEAN. Kalau kita di kantor, di kampus mungkin ASEAN 100%. Tapi kalau kita di rumah, kita nggak ASEAN 100%. Lalu selain produk itu, kita juga jualan masker. Karena waktu itu kan kita mulai jualan masker, terus kemudian yang kita lakukan juga kita jual facial dan segala macam, dan sampai sekarang kemudian kita menjadi distributor dengan salah satu brand masker medis, Niancare sampai sekarang kemudian, karena sekarang shifting lagi katanya tidak lagi cukup hanya menggunakan masker kain, tapi harus menggunakan masker medis dilapis dengan masker kain. Kita shifting. Jadi supaya kita terus bisa bertahan, kita harus adaptasi, dan keadaan pandemi sekarang kita dipaksa untuk beradaptasi. Mungkin ada yang dipaksa beradaptasi dengan channel penjualannya, yang tadinya mungkin jalur distribusi yang tradisional, misalnya kalau kita biasa belanja di pasar. Akhirnya semua orang dipaksa untuk adaptasi menjadi online. Bahkan tukang pasar di depan rumah saya aja, karena ibu-ibunya takut untuk, tukang sayur di depan rumah, karena ibu-ibunya takut untuk ngumpul ke tukang sayur, akhirnya dia dipaksa untuk melayani ibu-ibu itu dengan WhatsApp satu-satu. Jadi dagangannya diiketin, terus diiketin di pagar rumah, sampai akhirnya tukang sayur mas-mas yang pakai sepeda itu punya asisten. Saya nanya waktu itu, Mas, asisten? Ya iya Mbak, saya udah nggak sanggup katanya kalau saya bacain WhatsApp satu-satu, terus saya bungkusin satu-satu, terus saya iketin di pagar. Jadi saya perlu asisten. Terus saya nanya, tapi penjualannya lebih ramai, Mas? Ya lebih ramai sih katanya, syukurnya katanya. Karena mungkin yang tadinya biasa, udahlah karena kita pergi ke kantor atau kita pergi ke kampus, kita makan siang di kantor atau di kampus, sekarang kita dipaksa kita di rumah kan, jadi ya kita dipaksa untuk masak. Oke. Mungkin boleh next lagi slide-nya. Nah, mungkin aku mulai dengan positioning. Positioning, tentukan di mana posisi marketmu, karena pada dasarnya setiap pasar itu posisi kamu di mana ada pembelinya. Dimanapun. Nah ini mungkin adalah teori yang di mata kuliah pasti udah diajarin juga ya, pasti udah pernah disampaikan bahwa posisi itu adalah yang paling penting. Kita mau di mana nih? Baru kita bisa tentuin brand kita mau kelihatannya kayak gimana, harga yang kita mau set, harganya semana. Kalau untuk Emiko Awa, positioning kita adalah di B, di middle. Jadi nggak terlalu high, juga bukan untuk pasar yang menengah ke bawah juga enggak, tapi di middle. Dan positioning kita juga kita dari siapa sih pembeli kita, demografi kita siapa aja. Mungkin slide-nya boleh di next. Nah, get to know your audience and analyze them. Kalau kita mulai, sekarang memang eranya marketplace. Banyak orang yang mulai berjualan langsung ke marketplace, langsung ke Shopee, Tokopedia, Lazada, dan teman-teman. Tapi sebenarnya social media itu penting. Kenapa? Karena dari social media kita bisa tahu audiens kita tuh siapa. Kita bisa analisa mereka. Misalnya contoh, kita bisa lihat dari insight. Oke, kita bisa lihat dari insight. Ini contoh yang Pak Awa punya ya. Oke, dari dalam 7 hari terakhir, kira-kira siapa sih pengunjung akun Instagram kita? Oh, berarti 17,8% orang Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Depok. Oh, berarti 7 hari terakhir ini masih ramainya itu orang Jabodetabek. Berarti kita bisa belajar Jabodetabek ini kondisinya lagi gimana, ramainya lagi gimana. Mungkin kalau kayak kemarin PPKM level 3, level 1, 2, 3, kita bisa belajar kan? Maksudnya kita bisa mempelajari, oh berarti sekarang di daerah Jabodetabek nih yang lagi kena efek banget PPKM, berarti saya harus ngapain? Oh, kalau misalnya ternyata audiens saya itu ternyata lebih banyak di daerah Sumatera, atau mungkin di daerah Kalimantan yang atau mungkin di daerah Irian yang nggak ketemu PPKM, oh berarti saya harusnya ngapain gitu. Jadi kita bisa mempelajari. Lalu usia.
range usianya dari usia berapa nih? Oh, 18-24, 25-34, ternyata untuk di Emiko Awa, range usia dari pelanggan atau pengunjung, kita belum sebutnya ini 100% pelanggan ya, bisa jadi pengunjung, bisa jadi pembeli. Mayoritas di usia 25-34, lalu next itu 60%, lalu persentase kedua terbesarnya di 19,5% itu usia 35-44. Berarti wanita atau kita belum nyampe ke wanita ya. Nanti kan ada lagi di gender. Berarti ini adalah orang-orang yang sudah memiliki daya beli. Kalau 25 tahun, asumsi kita adalah dia sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan sendiri, karena kan mahasiswa itu kalau lulus kuliah kurang lebih umur 23, 24, ya kan? Nah, 25 berarti dia ini sudah punya penghasilan, berarti dia sudah punya daya beli nih. Bahkan sampai 44. Nah, karena produknya si Emiko Awa ini memang mayoritas untuk perempuan awalnya, oh berarti bisa digunakan untuk yang mengunjungi kita itu bukan hanya wanita-wanita yang single, tapi mungkin bisa juga wanita-wanita yang sudah menikah. Nah, kalau sudah menikah ada kebutuhan apa? Ibu menyusui misalnya. Maka dari satu produknya, kalau sekarang kita selain hijab, kita keluarkan produk pakaian, sudah mulai sekitar 3 tahun yang lalu. Setiap pakaian kita usahakan gimana caranya mempermudah para busui. Tapi bukan hanya fokus ke busui ya, tentunya yang tidak busui kan bisa menggunakan pakaian tersebut. Tapi misalnya penempatan sleting, yang biasanya perempuan kalau pakai baju ini kita pindahkan ke depan, dengan juga tidak terlalu terlihat. Kenapa? Dengan tujuan, ya yang ibu menyusui mudah untuk menggunakannya. Atau misalnya, bagi perempuan yang lain yang tidak menyusui, lebih gampang kan sletingin di depan, di belakang, minta tolong bantuan siapa untuk bantuin aku dong pakai baju, gitu misalnya. Nah, dari hasil audiens ini, kita bisa mempelajari dan kita bisa mengetahui produk saya itu maunya gimana. Kebutuhan dari audiens saya itu gimana. Dan apa sih yang audiens saya itu sedang lakukan. Nah, lalu kemudian gender. Gender, dari sini kita bisa lihat juga gender, oh yang mengunjungi akun saya berarti 93% itu perempuan, 7% pria. Nah, kenapa nih pria? Kebetulan Emiko Awa memang udah launching produk pria sejak tahun lalu, jadinya ya memang wajar gitu jika ada pria yang juga mengunjungi profil kami. Kita membuat lini brand, yaitu Tora for Men, tapi memang si brand tersebut belum kita gencarkan sosial medianya, tapi itu sudah brand yang berbeda. Karena memang Emiko Awa filosofinya untuk wanita ya, namanya saja Emiko Awa wanita kan cantik gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan brand baru, yaitu pria, kita memberikan penamaan baru. Nah, lalu kemudian di Instagram sendiri, most active times-nya kapan? Dari hours sama day. Kalau days kurang lebih sama. Orang-orang yang main Instagram pengunjungnya itu hari apa aja. Tapi kalau hours kita bisa lihat, oh per Kamis, paling rame itu jam 6 sore. Mulai dari jam 12 siang, mulai dari jam 9 pagi naik tuh. Jam 12 siang, jam 3 sore, sampai akhirnya kemudian ketika mulai jam 9 malam, itu sudah mulai turun. Nah, dari sini kita bisa belajar. Oh, berarti kalau saya mau posting, kalau secara teoritik, posting itu kan sehari 3 kali katanya. Banyak yang dengar. Pagi, siang, malam. Sehari 3, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Tapi apakah selalu itu yang akan terjadi? Karena algoritma Instagram juga sekarang agak sulit ya. Setiap kali berubah-berubah algoritma Instagram. Nah, kalau kita bisa lihat gini, oh ternyata pengunjung yang khusus di profil saya itu mulai siang. Berarti efektifnya kalau aku itu postnya jam 12 siang. Jam 12 siang, lalu kemudian saya bisa post lagi jam 6 sore. Atau ketika saya ngepost story ya, karena sekarang algoritmanya Instagram, menurut informasi terbaru, tidak lagi berfokus sama gambar still, nggak lagi sama foto feed, tapi lebih ke video. Karena memang arahnya itu ke Reels kan, sejak Instagram keluarin Reels tahun ini, jadi Instagram itu memang arahnya itu lebih video, lebih moving. Nah, nah mungkin boleh di next. Slide-nya boleh minta tolong di next. Nah, gimana kalau misalnya yang newbie nih, yang saya belum punya akun Instagram yang aktif, terus gimana caranya saya bisa mempelajari pesaing saya tuh, dari audiens saya tuh siapa? Belajar dari pesaing. Analyze your competitor. Oke, jadi nggak ada salahnya loh kalau kita tuh
ngintip pesaing kita tuh gimana. Karena dari sana kita bisa belajar. Mulai strategi apa yang mereka gunakan. Kira-kira follower mereka tuh siapa sih? Follower mereka tuh kira-kira usianya berapa sih ketika kita belajar dari pesaing kita. Jadi kita bisa tahu saya tuh mau posisinya. Tapi ini nggak baku ya, nggak baku. Belum tentu pesaing kamu itu si ABC itu sepanjang waktu ABC. Nanti sering berjalannya waktu, ternyata produk kamu berkembang, pesaing kamu yang ABC, kemudian bisa jadi DEF. Bisa ya nggak masalah, tapi kita mulai mempelajari dari kompetitor kita. Bahasa yang mereka gunakan, misalnya apakah mereka menggunakan bahasa-bahasa yang misalnya, Bun, ini ada produk terbaru nih, oh berarti audiens mereka itu mayoritas ibu-ibu misalnya, atau ibu muda sampai ibu-ibu deh. Kenapa? Karena dia penggunaan bahasanya Bun, gitu kan, Bunda. Atau sister, atau apakah kakak. Nah, lalu kemudian kita pelajari strategi launching mereka. Ada brand-brand tertentu yang kalau launching kayaknya kayak kacang goreng gitu ya. Ternyata tidak. Ya karena memang itu udah strategi. Misalnya, saya lagi launching sebuah produk itu saya batasin. Saya hanya bikin koleksi ini 50 piece. Kalau 50 piece habis ya udah. Gimana cara buat seolah-olah orang tuh berlomba membeli si 50 piece. Udah habis nih koleksi terbaru. Padahal memang mungkin saya hanya produksi 50. Nanti kemudian saya buka batch berikutnya. Atau ada lagi memang yang strategi launching berbeda ya setiap brand. Ini yang strategi yang kedua ini yang akan saya sampaikan tidak saya jalankan di Emikawa. Kenapa? Tapi karena yang ini lebih dijalankan sama brand yang bagi ke reseller. Brand sepatu Itahol perempuan. Nah, Itahol itu kalau launching habis dalam sekejap. Nggak ngerti kenapa orang akan pikir kok kayaknya berebutan gitu ya. Kadang ketika dilihat modelnya biasa aja, tapi kalau dapat kayaknya bangga dan senang. Terus size-nya bisa broken size lagi. Misalnya contoh, kalau kita biasa pakai sepatu nomor 39. Tapi karena itu lagi sale, bukan lagi sale, dia lagi launching, kebetulan launching adanya cuma nomor 37. Banyak banget lomba-lomba membeli 37 nggak apa-apa deh, saya beli deh nomor 37 yang penting saya kebagian. Ntar masalah 37-nya bisa dipakai, dijual lagi, apa dikasihin ke temennya, itu udah beda cerita. Tapi kemudian ada sebuah nilai ketika saya bisa mendapatkan produk tersebut, kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Apakah memang selaris manis kacang goreng itu? Ya tidak. Kenapa? Karena produk yang diproduksi itu dibatasi. Lalu kemudian yang didahulukan itu adalah para reseller. Jadi reseller dulu yang bisa ngambil. Makanya akhirnya banyak akun-akun lain yang menjual misalnya brand keluaran ini, launching yang keluaran ini, banyak dijual sama akun-akun lain. Kenapa? Karena memang limited itu adalah para reseller. Nah, ini strategi yang kedua, ini berbeda. Lalu ada juga strategi, misalnya juga brand MS Glow, tahu kan? Sekarang kalau lagi ramai banget tuh MS Glow yang kecantikan itu, skincare. Nah, itu juga ramenya di mana? Ramenya di reseller. Reseller minimum ambilnya kalau nggak salah 50 juta ya. 50 atau 100 juta sekali pengambilan pertama. Rame banget yang tiba-tiba reach Malang ya kalau nggak salah. Nah, rame banget. Nah, kenapa? Karena memang dengan metode launching yang demikian. Nah, kalau Emikawa enggak, karena memang brand kita itu pasar ke end user. Jadi strategi kita adalah kita end user. Kenapa? Supaya lebih generik, semuanya bisa dapat. Oke, nah boleh di next. Marketplace versus social media. Sering banget banyak yang nanya ke saya, sebenarnya lebih efektif atau lebih bagus jualan di marketplace atau social media sih? Kalau social media, kayak sekarang bukan cuma Instagram ya, ada YouTube. YouTube juga punya YouTube Story. YouTube ada YouTube Story kan, sekarang yang cuma berapa detik. Kemarin tuh ada BTS juga, kalau nggak salah BTS Dancing. Terus kemudian ada TikTok. Nah, TikTok juga platform yang base-nya itu video. Pokoknya video. Jadi cara mainnya itu video. Nah, kalau marketplace ya memang tempat untuk berjualan. Mall istilahnya. Mall segala sesuatu yang ada, tapi bentuknya virtual. Cuman kelemahannya apa nih? Nah, nanti kita akan lihat. Ini, oke, nggak apa-apa, di next aja ke slide yang tadi. Social media. Social media ada YouTube, TikTok, Instagram. Nah, sekarang kalau TikTok kita mainnya dari view per view, terus kemudian TikTok sekarang udah punya TikTok Shop ya. Jadi ini ada baru lagi, ada TikTok Shop. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat video di TikTok,
di sesuatu, kita akan diarahkan untuk pergi, maksudnya keluar meninggalkan platform tersebut, kita keluar, kita pergi ke marketplace lain atau ke aplikasi lain. Tapi sekarang enggak, TikTok berusaha untuk dia menghadirkan marketplace-nya, tokonya itu di si aplikasinya TikTok sendiri. Jadi ketika kamu lihat-lihat baju nih, oh ini ada yang lucu nih, itu udah ada shop. Mungkin belum semua sih, tapi sekarang udah ada. Terus ada TikTok Live. TikTok Live yang ngikutin ke Shopee Live, dulu pionernya Shopee Live, Instagram Live dulu sebenarnya. Orang-orang mulai berjualan, langsung tuh, jadi kayak ngomong aja, kayak seolah-olah kayak kalau kita lewat di Tanah Abang atau kita lewat di Mangga 2, penjual pakaiannya itu kan cerita kan, wah ini bagus nih, boleh, semacam itu gitu. Itu hal-hal yang tadinya offline berusaha untuk dihadirkan secara online. Dan ya itu works gitu. Memang kita tidak bisa menutup sebelah mata dengan keberhasilan dan kebutuhan kita karena hal-hal yang sifatnya offline kan. Kita memang masih butuh diajak ngomong, kita masih butuh orang untuk menceritakan sebuah produk, kita masih butuh untuk memegang barang, tapi kita sekarang nggak bisa pegang barang. Makanya kita dihadirkan dengan foto. Foto itu 5 angle setidaknya, foto detil, foto tampak depan, tampak samping, close up, terus kemudian foto keseluruhan, tampak belakang dan foto keseluruhan, keseluruhan produk. Nah, kenapa? Karena kita berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang biasanya secara kelihatan berusaha untuk dihadirkan melalui foto. Oke, boleh di next. Nah, Instagram. Kalau Instagram, follower Miko belum banyak, tapi kita boleh berbangga. Kenapa? Karena followernya organik. Banyak akun-akun lain yang followernya itu mungkin lebih banyak, tapi beli gitu. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari penjualannya. Oke, bisa dilihat dari penjualan. Memang followernya banyak berarti ini brandnya trusted nih, belum tentu. Karena kan sekarang ya gitu, karena follower bisa dibeli ya, hal-hal yang kayak gini bisa dibeli. Bahkan view dari TikTok, view video dan follower video TikTok, follower akun TikTok aja bisa dibeli. Jadi ya begitulah gitu. Cuman ketika kita memang ingin membuat bisnis dan tujuan kita itu akhirnya memang kan sales kan, pasti kan. Ya kalau misalnya dibeli, ya pada akhirnya kita nggak akan mendapatkan hasil yang organik gitu. Nah, di Instagram sekarang ada video, foto, sama carousel. Mana sih yang paling efektif? Menurut algoritma terakhir, yang paling efektif adalah carousel. Boleh di next? Oke, carousel itu berarti adalah kumpulan dari beberapa foto, 3 foto, terus kemudian kenapa sih carousel itu lebih efektif? Karena ketika kita menggunakan sosial media, jari kita yang bermain. Kita suka tuh ngelihat, terus kita slide sampai, oh ternyata foto masih ada lagi di slide lagi. Dan biasanya orang akan menempatkan di slide terakhir itu entah voucher promo, entah keterangan produk, entah apapun. Ketika orang ingin mengetahui lebih dalam. Foto pertama yang ditaruh adalah foto pertama yang diusahakan lebih eye-catching, supaya bisa menangkap. Dan biasanya dengan tombol kecil, dengan logo kecil orang untuk slide, masih ada di atas. Kalau carousel kan fotonya kayak ada foto bertumpuk, orang lebih gatel untuk next gitu. Nah, jadi sekarang foto yang carousel lebih efektif. Bahkan ketika sekarang kita endorse untuk foto carousel lebih high price daripada feed. Gitu. Boleh next? Lebih high price daripada foto satuan. Nah, kalau video strategi gimana? The first 3 seconds. Gila ya. Kalau dulu kuliah broadcasting bikin video 45 detik, kayaknya udah lama gitu ya. Kalau sekarang video 15 detik, makin pendek lagi gitu kan. Video 15 detik, dan 15 detik 3 detik pertama. Apakah 3 detik pertama itu menarik perhatian kamu atau tidak? Apakah 3 detik pertama itu bikin kamu mau next atau enggak gitu. Kenapa? Karena kita tuh sekarang, ya si jari ini, jari-jari para customer ini kejam gitu kan. Kayak udah next aja, jari-jari para pengguna sosial media itu kejam. Pokoknya next aja gitu. Jadi udah deh kamu ditinggalkan. First 3 seconds. Dengan musik, penggunaan musik yang tepat, terus kemudian penggunaan, kalau saya biasa bermain dengan dengan cepat di 3 detik pertama. Ketika gambarnya itu berganti dengan cepat, orang mau tidak mau terforce untuk nonton.
Tapi kalau gambarnya itu lebih monoton di 3 detik pertama, atau orang, oh kayak males lah, udahlah next aja gitu, kecuali memang gambarnya perhatian. Misalnya Subway, sekarang kan Subway baru launching. Tiba-tiba ada Subway gitu. Mungkin kalau gambarnya gitu-gitu aja, tapi kan ada Subway di Indonesia, ya udah kamu nontonin kan. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang hype. Nah, cuman ketika kita menjual barang yang bukan Subway, kita tidak memiliki Subway setiap harinya gitu kan. Brand besar dari luar negeri yang dibawa ke sini, kita masih bangun brand kita masing-masing, yaitu 3 detik pertama itu penting. Oke. Lalu sekarang Reels. Kalau Reels itu tekniknya gunakan musik-musik yang lagi happening. Gunakan hashtag-hashtag yang lagi happening. Hashtag penting, tapi hanya maksimum 5. Lebih dari 5 udah nggak efektif. Dan hashtagnya harus related. Banyak brand-brand besar yang udah nggak pakai hashtag. Yang nggak masalah juga sih. Tapi karena algoritma Instagram itu terus bekerja, setidaknya ketika kita menggunakan hashtag itu kayak folder gitu loh. Boleh misalnya hashtagnya itu adalah baju kemeja. Nah, berarti hashtag ketika orang itu nyariin baju kemeja ngumpulin. Oke, misalnya kayak sekarang kita lagi belanja nih. Kadang kita belanja kita butuh sesuatu. Misalnya kalian besok mau sidang skripsi, butuh kemeja putih. Nyari kan pasti kalau belanja di Shopee atau Tokopedia atau mungkin ke Instagram, kamu ngetik. Ketika kamu ngetik kemeja putih, kan produk kita yang muncul di atas atau produk kita yang menarik perhatian kamu. Karena pada dasarnya orang itu masih mencari. Dan mereka mencarinya dari mana ya? Dari hashtag. Karena kenapa? Kita perlu misalnya kan setiap hari ada aja pasti yang nyari kemeja putih. Setiap hari ada aja pasti yang mau lamar kerja misalnya butuh kemeja putih. Atau sepatu hitam misalnya. Ya, jadi hashtag itu masih. Oke, nah boleh di next. Endorse atau collab. Sekarang ini adalah eranya kita itu tidak bangun sendiri, tapi kita saling bekerja sama dengan brand-brand lain. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita kadang endorse, kita kadang bisa collab. Collab misalnya dengan influencer tertentu, misalnya kita yang desain bajunya, tapi kan yuk, nah itu arahnya akan ke sana nanti. Atau endorse, selama ini kita baru endorse dengan, kita pernah endorse Karevalina SMA, produk kita, ya memang endorse itu berbayar, sekarang nggak ada endorse yang gratis. Kalau zaman dulu endorse gratis ya, zaman dulu endorse itu kan sebenarnya gratis, aku kasih bajuku, kamu pakai ya gitu. Tolong ya nanti kamu foto gitu. Zaman sekarang enggak, endorse itu berbayar. Endorse kita pernah berapa red card endorse kalau yang memang itu lagi hype banget. Kalau di bidang makanan sebelum case Mami Toko ya, Mami Toko itu sekali endorse fit 7 juta rupiah. Satu fit doang gitu ya, ketika Mami Toko ngendorsin misalnya ada yang ngasih dia makanan apa, tapi produk yang dia terima mungkin tidak kue karena memang beliau itu kan jualnya kue, jangan promosiin saingannya gitu kan. Nah, itu 7 juta rupiah. Terus kemudian Ria Ricis itu agak mahal waktu itu. Sekitar 2 atau 3 tahun lalu saya pernah tanya rate card-nya sekitar 10 juta kalau nggak. 10 juta fitnya hanya dikit 24 jam. Setelah itu dihapus. Luar biasa banget kan? Luar biasa banget. Nah, itu adalah the power of endorse and collab. Cuman pada dasarnya collab kita lihat lagi. Secocok apa sih figur itu sama produk kita? Jangan sampai salah ambil figur. Misalnya kamu jualnya produk muslim wanita, tapi kamu pakai figurnya misalnya siapa? Nikita Mirzani gitu, cocok nggak gitu kan? Nanti kan akan bertolak belakang, yang ada mungkin malah menghancurkan brand kita. Holy Wings sekarang pakai Hotman Paris sama Nikita Mirzani, memang katanya ada sahamnya. Cocok nggak? Cocok banget. Memang karena Holy Wings itu produknya bukan lagi sebuah tempat makan, tapi lebih klub kan arahnya. Ya pakai dengan sosok Hotman Paris, beliau pengacara yang terlente, dari tampilannya selalu berfoto dengan wanita-wanita. Cocok gitu pada akhirnya. Oh ini tempat yang keren nih, kalau kamu mau jadi keren kayak Hotman Paris, wah kayaknya di situ nih, ini cocok banget nih. Ini tempatnya wanita-wanita yang cantik ke sini, tempatnya pria-pria yang sukses ke sini. Ya cocok gitu ketika kamu menemukan sosok yang tepat. Oke. Nah, boleh di next. Ini ada Arif Muhammad punya cake kekinian. Sebenarnya punyanya Arif Muhammad bukan. Nah, ini collab.
sebenarnya punyanya CEO-nya Baba Raffi, Hendy Setiawan. Waktu itu beliau pernah datang juga ke IBKKG, ada Budita juga waktu itu. Beliau memberikan sebuah seminar yang mengatakan bahwa sekarang ini eranya ketika kita jualan sesuatu, kita ini tidak lagi bangun sendiri, tapi kita bangun sama influencer. Atau bangun dengan sosok yang lagi hype. Tapi itu untuk orang yang punya modal. Kalau beliau kan punya modal ya sekarang ya. Nah, jadi itu ya gampang kamu mengajak siapapun kerjasama. Kenapa? Karena kita itu udah lagi nggak sibuk bangun massa, kita udah tinggal ngajak dan narik masanya orang tersebut untuk datang. Nah, cuman kemudian balik lagi, ini hanya berlaku untuk modal yang sudah ada dan mungkin kamu sudah ada ibu parent produk yang lain. Ini akan lebih mudah. Kalau Baba Raffi kan memang Baba Raffi Enterprise, ke Baba Raffi dia punya parent produknya itu sudah brand yang besar, jadi lebih mudah. Tapi kalau untuk brand-brand kecil yang baru bangun, dengan sekarang ini banyak banget KOC namanya, ya KOC ini kelas C, jadi KOL yang kelasnya C, influencer yang kelas C, yang mungkin followernya belum terlalu banyak, masih belasan ribu, tapi fitnya bagus, tapi dia udah punya masa dia sendiri, ya itu bagus banget, itu boleh mulai dari sana kecil-kecil. Oke, itu pun sesuai dengan budget kita pastinya. Nah, hard selling atau branding, dua-duanya sah-sah aja. Hard selling berarti fitnya ya tetap ya begini, misalnya yang kiri hard selling produk dengan tampilan yang sama. Kalau branding dengan angle yang berbeda, kadang kita kasih mix and match, misalnya kalau produk kadang foto outdoor, foto indoor, kadang kasih giveaway, kadang kasih produk, yaitu dua-duanya sah-sah aja, tapi tergantung kita mau mainnya di mana. Kalau branding, kita berharap produk kita itu melekat dan orang akan kenal terus dan akan ingat terus. Kalau hard selling, oke, hari ini aku beli baju ini, ya udah ini hanya sekedar aku kemarin beli baju ini, bagus ya gitu. Apa kita lupa. Kalau branding, kita harapkan orang itu membawa value dengan ketika dia menggunakan pakaian dengan merek kita, dia membawa value tertentu. Misalnya, aku bangga menggunakan pakaian ini. Misalnya kalau kayak kita ke mall, kita ke Zara, kita bawa kantong belanjaan Zara pulang, kita tenteng, kita bangga kan? Wih, aku bisa beli Zara nih, kayaknya mahal gitu. Dibanding kita bawa kantong belanjaan, kita beli kaos di Zara, sama kita beli kaos di supermarket misalnya. Kadang supermarket ada jual kaos juga kan, Hypermart atau apa, terus cuma bawa kantong belanjaan Hypermart. Kan sekarang nggak punya kantong belanja, pakai stanbon kita sendiri. Bangganya beda nggak? Padahal mungkin kaos yang kita beli, kaos yang sama nih, kaos putih biasa gitu. Tapi ketika kita pulang dengan Zara yang ada branding, sama yang hard selling di Hypermart, ya beda cerita gitu loh. Kalau dibilang dua-duanya bisa nggak nih penjualannya? Ya sama sales-nya, karena yang satu mungkin dengan harga murah tapi main quantity, yang satu mungkin dengan harga lebih tinggi tapi main quality. Kurang lebih begitu. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, sekarang kita cerita tentang marketplace. Marketplace mainnya gimana nih? Ini berdasarkan SimilarWeb ya, ini masih terupdate sih. Tokopedia ini number one yang paling banyak diakses. Ini paling banyak diakses ya. Kalau masalah transaksi kayak kita nggak bisa lihat sih. Cuman lebih kayak paling banyak diakses Tokopedia. Lalu ada Shopee, diikuti Bukalapak dan Lazada, Blibli, iPrice dan lain sebagainya. Kalau iPrice ini kan untuk kita membandingkan. Misalnya Samsung yang Fold, Tokopedia jual berapa, Shopee jual berapa, Bukalapak jual berapa, atau di mana jual berapa, itu kan perbandingan. Nah, Tokopedia itu masih yang pertama paling banyak diakses untuk traffic. Selanjutnya Shopee. Tokopedia ini kita boleh berbangga hati punyanya anak bangsa, Pak William Tanuwijaya, anak-anak muda awalnya sama seperti kalian, tapi kemudian bisa sampai hari ini. Sekarang diinvest sama SoftBank Jepang. Sedikit. Kalau Shopee memang punyanya Singapura, awalnya itu dari Garena, yang situs game. Lalu Bukalapak juga punya anak negeri dan Lazada. Lazada sekarang sudah diinvest, bahkan sudah kayaknya hampir 100% punyanya Alibaba. Makanya Lazada ini dia punya servernya itu sudah di China. Jadi kadang agak sulit. Kalau sebagai penjual, kalau saya menghadapinya kadang akses seller center-nya sulit. Kenapa? Servernya narik dulu ke China, jadi agak lama gitu, agak lemot. Oke. Nah, kalau marketplace mainnya di mana? Persentase pembagian.
Ketika kita punya website sendiri, kita jualan sendiri, keuntungan semua urusan kita. Tapi ketika marketplace, istilahnya kita numpang jualan. Numpang jualan di sana. Awalnya dulu semua 0%. Kalau sekarang ada persentase masing-masing. Dan itu tergantung dari produkmu, produk apa, lalu apakah toko kamu official store atau tidak, itu share marketnya berbeda-beda, share persentase untuk pihak marketplace-nya berbeda-beda. Lalu ada exposure dan ada ads. Tentunya ada ads yang harus kita bayarkan supaya produk kita muncul. Kalau kita orang jalan muter-muter mall, kita berharap dia lewat depan toko kita. Tapi memang ada bayar bulanan si sewa etalase di mall itu berapa. Tapi ketika kita hanya berjualan di marketplace, gimana caranya kita berharap jari orang itu melihat produk kita? Gimana caranya jarinya nge-scroll sampai akhirnya ketemu produk kita dengan layar yang sekecil itu layar handphone, yang handphone makin lama makin kecil, mending kalau lihat di laptop, yang kelihatan mungkin produk cuma berapa jutaan produk. Oleh karena itu, kita perlu ads dengan harapan produk kita muncul. Kita perlu bantuan exposure dari marketplace dengan harapan produk kita muncul. Ya memang negatif side-nya ya jadi persaingan harga. Misalnya dengan kemeja putih yang sama, kok ada yang jualnya 15.000, kadang bisa lihat gitu kan, kok ada yang jualnya 50.000, kok ada yang jualnya 150.000, sah aja. Balik lagi kemana? Ke foto. Fotonya harus asli ya. Banyak terkadang misalnya kita lagi search nih di marketplace, fotonya sih bagus, tapi kok fotonya kayak foto produk luar negeri, pernah lihat kan, yang modelnya gitu kalau beli pakaian wanita, cuman kok kayak meragukan ya, ntar ini begitu nyampe beneran motif saya atau enggak ya, atau gitu. Kita balik lagi kemana? Ke penilaian. Lihat lagi penilaian. Udah ada yang beli belum? Modelnya macam-macam. Oke, mungkin boleh di next. Marketplace, apa sih yang diperluin? Foto. Fotonya foto yang real. Ketika mau jualan ya pakai foto kita sendiri. Foto produk yang memang kita jual. Lalu video. Sekarang Shopee sih yang mainnya ada video. Di produk kamu, next slide-nya video. Banyak yang udah pakai gitu, dan itu jauh lebih baik untuk meyakinkan pembeli. Description dan rating. Tulis deskripsi selengkap mungkin, semenarik mungkin. Tapi ya memang kekurangan dari orang Indonesia, walaupun kamu udah nulis deskripsi sepanjang mungkin, akan tetap ditanya, ini gimana nih ukurannya, bahannya apa, padahal kamu udah tulis panjang lebar. Ini cuman kayak klasik sih ya. Klasik, cuman karena ya itulah culture-nya pembeli Indonesia, yang modelnya memang begitu. Saya pernah ngobrol sama teman saya orang Singapura. Saya tanya, orang Singapura sekarang kalau beli online gimana? Dia bilang, bahkan saya tidak pernah ngechat si penjual. Saya cuma nungguin aja email update. Kan biasa kalau kita beli barang ada emailnya. Barang kamu sudah dikirim, barang kamu sudah dikemas, barang ada emailnya katanya. Ya udah saya nungguin itu aja katanya. Nanti juga nyampe. Kalau Indonesia, barang baru aja saya klik bayar, Kak barang saya kapan nyampe gitu kan? Sering banget. Terus kemudian baru 1 hari, kok barang saya nggak nyampe-nyampe, lama banget sih nih, kemana aja sih nih? Waduh, itu memang kejam sih ya. Ya, cuman itu memang culture-nya pembeli Indonesia, modelnya begitu. Lalu kemudian ada lagi yang pernah nanya ke saya pertanyaan lucu, waktu saya masih handle admin, ditanya, Kak barang saya nyampe depan rumah nggak ya? Terus saya bingung mau jawabnya apa ya? Depan rumah. Saya bilang, kemudian saya jawabnya, nyampe ke depan sesuai dengan alamat yang kakak input gitu kan. Terus saya bilang nyampe depan rumah, salah lagi, taunya dia input alamat kantor. Bukan Kak, ini nyampe depan rumah apa nyampe di Pak RT? Gimana saya tahu gitu kan sebenarnya gitu jawabannya. Oh ternyata kemudian saya ngobrol sama teman saya dia bilang bukan loh, katanya di daerah itu ada yang kurirnya itu nggak nyampe depan rumah katanya, karena memang daerahnya nggak bisa dijangkau, jadi mungkin dia nge-pull cuman ke tempat kelurahan apa ke Pak RT, jadi ntar si pembelinya itu, si warga-warga yang beli nyamperin sendiri barang dia. Oh, saya bilang nggak semuanya itu kayak di Jakarta, nggak semuanya itu kayak di kota besar katanya. Oh ternyata kita modelnya memang begini, dan ya walaupun sekarang jual online kita berusaha untuk menjangkau sampai pelosok, ternyata di pelosok banyak yang modelnya kita bahkan belum tahu gitu. Price.
Sepertinya ada kendala dari Bu Pauline Hasan ya. Ya, sudah saya WA sebentar. Baik, Mbak. Ya, sambil menunggu Miss Pauline, mungkin karena terkendala sinyal. Nah, udah masuk lagi. Oke. Ya. Halo, Pauline. Halo. Ya. Sorry tadi tiba-tiba laptop. Oke. Lanjut, Pau. Lanjut ya, sorry ya semuanya ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, sampai price. Nah, kalau misalnya di marketplace itu yang memang serem itu adalah persaingan harga. Persaingan harganya tuh gila-gilaan yang tadi lagi balik. Cuman ya balik lagi ke gimana caranya supaya kita bisa menampilkan atau deskripsi yang balik yang walaupun mungkin nggak dibaca gitu ya. Ya, sebaik-baiknya kepada pelanggan kita. Karena banyak kok pelanggan-pelanggan atau calon-calon pembeli yang mungkin secara edukasi dia sudah lebih educated dengan lebih baik sehingga terbiasa untuk ketika membeli produk dia baca dulu. Oke, saya yakin kalau kayak teman-teman di sini biasa kalau baca dulu selengkap-lengkapnya misalnya. Kenapa? Karena ya malas juga sebenarnya kadang chatting. Kita mau cepet kan? Kita mau cepat untuk bisa bertransaksi. Kalau kita chat terus kemudian kita tanya dan kita tunggu-tunggu, kemudian jadinya lama lagi transaksi itu. Oke, nah mungkin boleh di next. Online selling itu berarti online selling means selling by picture and words gitu. Bukan hanya sekedar gambar, tapi juga kata-kata, baik itu ketika kita yang one by one, ketika kita chat sama customer, juga dari deskripsi dan dari gambar tentunya. Ini klasik, tapi ya mau nggak mau memang harus kita lakukan. Oke, dengan berbagai macam cara. Sekarang banyak banget bukan platform apa ya, kayak partner-partner lah istilahnya. Kita bisa yang menyediakan jasa-jasa foto produk. Atau sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi kayak Canva misalnya, pasti teman-teman udah terbiasa kan, Canva, Photogrid untuk ngedit foto, ngedit video dengan mudah yang mungkin kalau zaman saya kuliah, zaman Budita kuliah, kita mesti punya laptop yang segambreng-gambreng dengan hard disk yang sebesar-besarnya untuk bisa ngedit foto, untuk nge-crop foto. Sekarang punya Remove DG dan lain sebagainya yang gampang banget. Hanya dengan satu klik semuanya udah bisa move gitu aja. Udah bisa kita menghasilkan sebuah desain yang luar biasa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di sini, yuk kita mulai gitu. Yuk kita mulai lakukan sesuatu. Karena fasilitasnya sekarang udah makin mudah. Dengan handphone yang semakin murah, aplikasi yang bertebaran di mana-mana, mempermudah kita untuk bisa menghasilkan sebuah produk yang baik dengan murah, dengan gampang, hanya modalnya rajin aja. Dan jangan pernah nyerah. Mungkin kadang kelihatannya, kok saya nggak ada yang beli? Ya wajar kalau di awal nggak ada yang beli itu wajar gitu loh. Tapi ketika kita terus persisten, lakuinnya dengan gigih ya, pasti nanti akan membuahkan hasil. Mungkin slide terakhir. Oke, ya kalau ada yang mau bertanya atau mungkin aku boleh balikin ke moderator karena materi yang kubabarkan sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk UNJ, untuk Budita terutama pelanggan setia MIKA Awa, dan sekarang kita diundang lagi kan, MIKA Awa diundang untuk bisa sharing di sini gitu. Jadi ini suatu kehormatan dan senang banget saya belajar dari UNJ. Mahasiswanya profesional semua, luar biasa banget. Terima kasih. Pastinya karena dosen-dosennya yang juga luar biasa, profesionalnya. Oke. Thank you, Pau. Ini termasuk saya juga itu tadi kesindir ya sebagai konsumen ya, sering nanya LD-nya berapa, Pau?
Nggak bermaksud nanya Budita loh ya. Yes. Kalau ini saya mungkin membalikan sebagai konsumen ya, itu untuk meyakinkan kembali, Paul. Terkadang ada dari penjual itu yang bilang LD misalnya 110, tetapi pada kenyataannya ketika diterima itu di bawah 110. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu mungkin sebagai konsumen itu lebih meyakinkan kembali gitu. Ya, ya. Boleh, Bu. Oh, cuma Iya. aku mau tambahin, kalau misalnya di place itu yes description, tapi kalau di sosial media memang kadang kita juga nggak tulis sih, Bu. Nah, Gitu. Iya, di sosial media karena tempatnya bukan lagi jualan sekarang. Karena sosial media itu kalau kita tempatnya lebih untuk branding. Jadi mungkin kita ceritain tentang produk itu atau mungkin malah cerita misalnya kita baru launching gamis baru nih. Scrunchie loh, scrunchie-nya lucu. Justru kita malah ceritain itunya, bukan ceritain si gamisnya dengan LD berapa atau panjang berapa. Nah gitu. Nah itu yang tadi aku cerita mungkin lebih fleksibel. Oke, thank you, Paul. Nah, mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan yang mau bertanya, dibuka dulu sesi pertanyaan 3 dulu. Silakan, moderator. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Pastinya tadi sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari pemeran materi narsum kita yang luar biasa hari ini. Langsung saja kepada teman-teman, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat Zoom, atau bisa juga dengan raise hand dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. On mic aja, jadi biar langsung interaksi dengan founder Emiko Awa ya, kayak Ragil, Nevlina, ya silakan langsung aja interaksi. Ada Rahma Azara, silakan on cam ya. Manfaatkanlah mumpung ada praktisi untuk bertanya secara detail. Silakan. Baik, mungkin tadi Rahma Azara yang pertama untuk raise hand, dipersilakan kepada Rahma Azara untuk bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Oke, makasih moderator atas kesempatannya. Aku ingin bertanya kepada Ibu Pauline. Tadi kan sempat disinggung ya soal di marketplace terkait ads gitu. Kalau Bu Pauline sendiri mengalokasikan dananya tuh untuk ads itu berapa persen, dan apa hanya di marketplace aja atau di sosial medianya juga dipasang ads gitu sih. Terima kasih. Langsung aku jawab atau dikumpulin dulu? Gimana? Mungkin terserah Pauline ya. Pauline mau langsung jawab atau mau dikumpul dulu, Pau? Lebih enaknya. Boleh dikumpul dulu kali ya? Oh, boleh. Ya, Cat. Mungkin moderator bisa membantu untuk mencatat, jadi nanti kalau Bu Pauline lupa bisa diulas kembali. Baik, Mbak. Oke, selanjutnya dari Hana Hanifa dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Patricia atas kesempatannya. Saya izin bertanya, masih terkait yang tadi, bagaimana sih Emiko Awa menyampaikan nilai kecantikan brandnya selain dengan mengoptimalkan segi estetik serta fungsi dari produknya sendiri. Misalnya bagaimana sehendaknya merangkai kata atau menampilkan visual ya, yang semenarik mungkin. Tadi kan sempat dibahas dengan visual yang gerakannya cepat, musiknya yang sedang happening. Mungkin ada detailnya lagi, soalnya kan produk seperti ini mungkin dari pengalaman saya sendiri cukup sering saya jumpai gitu, yang modelnya vintage, yang baju-baju lucu kayak gitu. Mungkin nggak selalu vintage juga. Gimana sih Emiko Awa mempertahankan keunikannya di masa mendatang nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hana atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kepada Regina untuk dipersilakan bertanya. Baik, Kak. Saya izin bertanya sama Bu Pauline tadi, gimana caranya kita sebagai mungkin brand baru biar konsistennya di sini, apakah dulu Emiko awal-awal itu konsistennya fokus buat endorse atau free endorse ke teman-teman, atau gimana biar kita selalu konsisten gitu, biar banyak juga yang ngunjungin. Oke, baik. Terima kasih kepada Regina atas pertanyaannya. Mungkin tadi udah ada 3 pertanyaan ya, Bu. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Pauline Hasan. Oke, aku coba
Ya, mungkin yang pertama kali. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Benar kan tadi aku bilang mahasiswa-mahasiswa luar biasa banget. Pertanyaannya juga luar biasa banget. Ini pasti karena dosennya juga luar biasa nih Bu Dita nih. Mantep banget deh. Pauline bisa aja nih. Bener, serius. Beda banget kan? Beda banget loh. Berasanya beda banget nih ketika diskusi sama teman-teman di sini. Wah, beda banget ya pokoknya. Oke, pertanyaan pertama tentang ads. Alokasi budgetnya berapa? Nah, kalau ini mungkin nggak ada patokan pasti, karena setiap brand itu punya budgetnya beda-beda. Nah, kalau misalnya balik lagi ke seberapa banyak yang mau kamu spending. Misalnya, kalau di Shopee sistemnya ada ROI. ROI dibagi tuh antara hasil omset berdasarkan ads dibagi kamu punya spending ads itu berapa. ROI bagi mereka ROI yang bagus itu sekitar 7 atau 8. Jadi mungkin kalau kamu spendingnya 7 atau 8 tuh kalau spendingnya 1 juta, omsetnya itu 7 juta atau 8 juta. Nah, itu adalah ROI yang ideal menurut Shopee. Nah, balik lagi setiap marketplace punya alokasinya masing-masing, setiap marketplace punya caranya masing-masing. Kalau MIKO Awa selain ads tentu aja di marketplace, di social media juga kita ada ads, karena ya zaman sekarang itu tadi, kayak tadi pertanyaan yang kedua ya, pertanyaannya siapa, aku lupa namanya, sorry. Saingannya kencang. Kita membuat produk yang serupa. Oleh karena itu ya kita memang perlu memanfaatkan si ads. Karena sekarang pemain online bukan lagi cuma 1-2, tapi udah ramai banget, udah kayak pasar, dan padahal katanya baru berapa persen kan. Nanti ke depannya nggak tahu lagi akan lebih sepasar apa, akan lebih seramai apa. Oleh karena itu ya memang kita harus mempergunakan berbagai macam source yang ada. Juga ada iklan atau ads di Google Ads, itu juga bisa dipakai. Marketplace Tokopedia yang menerapkannya. Jadi kita yang bayar, kita yang pay, brand yang pay, supaya produknya itu muncul, tapi melalui platform Tokopedia. Misalnya contoh, kalian sering nggak? Kamu lagi search nih, kamu Facebook, nggak tahu kalian masih main Facebook nggak ya, atau kamu lagi search apa di website, tiba-tiba muncul produknya MIKO Awa contohnya, tapi itu di platformnya Tokopedia, sering kan? Tokopedia, banner besarnya, tapi dalamnya ada produknya MIKO Awa. Nah, itu bisa karena kamu kemarin habis nge-search produk serupa, atau bisa juga karena si MIKO Awa atau si brand. Jadi kita yang ngiklan, tapi ngiklannya melalui Tokopedia, melalui platformnya Tokopedia, itu jadi muncul di Google Ads-nya, di Google Search Engine, karena memang Google kan masih search engine terbesar ya sekarang, kamu nyari apa-apa lebih banyak ke sana. Nah, itu memang si marketplace, kalau Tokopedia dia menyediakan itu, dia udah kerjasama waktu itu sama Google, dan dia memang mengundang brand-brand untuk menjelaskan bahwa kamu bisa loh ads di Tokopedia, tapi kamu mendapatkan benefit dengan muncul nanti. Ketika di Google Search Engine, produk kamu muncul. Gitu. Nah, kalau alokasi dana itu tergantung lagi budgetnya berapa. Mungkin kalau start baru mulai, nggak usah terlalu besar, sesuai aja kebutuhan. Kalau Shopee memang bid per kliknya itu agak lebih tinggi, tapi itu kalau memang nggak sesuai budget gitu, sekali klik misalnya kadang ada kan produk kalau lagi rame 20.000, 50.000, mau bangkrut gitu kan, ya nggak mungkin gitu. Misalnya satu baju aja harga 100.000, satu kali klik 50.000 gitu kan. Jadi bijak-bijaklah untuk menentukan harga sesuai lagi, balik lagi ke produk yang kalian jual. Semoga menjawab. Kedua, gimana sih secara visual untuk mempertahankan keunikan? Memang sih rame gitu ya. Rame, yang jualan banyak, produk sejenis banyak, apalagi pakaian perempuan gitu, pakaian pria, aduh rame. Ya itu lagi, balik lagi. Kita itu mau menampilkan apa dan cari sesuatu yang hype. Kadang kita boleh loh nebeng hype yang lagi hype, misalnya kayak kemarinnya Squid Game kan, ingat nggak? Tiba-tiba semua orang ngepost Squid Game yang mainan bukan mainan, iya yang game dia yang itu loh, yang apa sih kue gula yang bentuk-bentuk, nanti bentuknya diganti jadi bentuk logo-logo perusahaan, atau ngepost tentang Squid Game atau apapun. Boleh kok kita nebeng gitu loh. Boleh kok kita nebeng, atau di awal-awal pandemi rame ngomongin tentang 3M, 5M, ya boleh kok kita sebagai brand juga nebeng gitu loh. Dan memang itu salah satu fungsi kita juga sebagai brand, karena memang kita juga ngiklan dan kita lihat di sosial media, isinya nggak juga cuma jualan kan, boleh juga kadang bagiin tips, ya tapi balik lagi audiens kita siapa, tadi pelajarin, oh audiens aku kebanyakan perempuan, boleh banget nggak tips kecantikan, boleh.
perempuan itu ya udah biasa, misalnya perawatan wajah, perawatan rambut, atau audiens aku ini pria, boleh nggak tips-tips tentang kalau hobi-hobi pria itu apa misalnya? Boleh banget, karena balik lagi ke audiens kita siapa dan cocoknya itu apa. Lalu pertanyaan yang terakhir, brand baru, gimana caranya supaya bisa konsisten terus gitu kan? Mungkin nggak konsisten endorse, kenapa? Konsisten endorse berarti yang jebol kantong, ya budgetnya mau berapa gitu kan? Itu bakal jebol banget di kantong gitu kalau kita konsisten endorse gitu, karena endorse sekarang nggak ada yang bayar gitu, nggak ada yang gratis, semuanya bayar. Konsisten bikin story, kenapa? Story itu lebih sering dilihat orang. Story itu muncul di sketching, apalagi kalau story-nya belum kamu nonton kan, biasanya akan muncul terus. Story-nya itu terusin. Kenapa? Dia makin lama akan makin numpuk. Konsisten bikin story, konsisten ngepost, itu yang paling penting. Konsisten story, konsisten ngepost. Jadi jangan pikir, kok aku nggak ada yang beli, ya udah sebulan, udahlah nggak usah ngepost lagi. Yang enggak, harus tetap ngepost. Social media. Atau kadang ada satu tips, kok kayaknya produknya nggak laku. Mungkin salah di fotonya. Foto ulang. Produk yang sama di foto ulang bisa jadi laku. Mungkin produk yang udah lama ditaruh di gudang, kok kayak ini produk nggak jalan-jalan ya, kita foto ulang. Dengan angle yang berbeda, dengan model yang berbeda, taunya laku. Dengan cara desain yang berbeda, taunya laku. Kenapa? Jual kan foto kan? Jadi coba aja di foto ulang. Ya. Oke, boleh di next? Boleh di next lagi. Mudah-mudahan menjawab tadi untuk 3 pertanyaannya. Aku balik ke moderator. Oke, baik Bu. Berarti tadi sesuaikan dana dulu, sesuaikan ads kita itu sesuai dengan omset kita, kemudian untuk menarik interest, kita bisa numpang nih dengan sesuatu yang hype atau yang trending. Kemudian juga jika memang sebuah brand yang baru, kita harus tetap konsisten untuk tetap mengupload foto-foto produk kita, tapi bisa diganti dengan model-modelnya ya, Mbak. Bu. Oke, mungkin di sini ada beberapa yang sudah raise hand. Ada Muhammad Ferdian, dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih Patricia. Saya izin bertanya, Mbak Pauline. Jadi dipresentasikan dijelaskan ya mengenai analitik dari Emokawa tentang bagaimana cara menentukan produk yang disukai oleh customer menggunakan analitik gitu kan ya. Nah, pertanyaan dari saya ini adalah bagaimana sih untuk brand baru, bagaimana sih cara menentukan audiens dengan analitik yang general seperti tadi gitu, kayak seperti kota, umur, dan gender gitu. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ferdian atas pertanyaannya. Kemudian dipersilakan kepada Gunung untuk bertanya. Baik, terima kasih Patricia atas kesempatannya. Halo Mbak Pauline, terima kasih sudah memberikan materi strategi bisnis yang menurut saya sangat detail banget. Perkenalkan, nama saya Gunung Mahameru dari Universitas Negeri Jakarta. Mbak Pauline, saya di sini nih ingin bertanya. Kebetulan saya bersama teman-teman saya ini punya tugas kuliah untuk memanage sebuah brand yang kami buat. Kalau kita lihat di luar sana kan banyak brand yang sudah berhasil launch produk mereka. Tetapi produk mereka tuh tidak bisa membuat masyarakat untuk tetap berbicara tentang hal produk tersebut gitu. Dan banyak sekali produk di luar sana yang gagal karena tidak cukup orang yang membicarakannya. Lalu Mbak Pauline, disinilah pertanyaan saya muncul. Bagaimana caranya suatu brand untuk tetap dibicarakan oleh masyarakat dan tidak hanya menjadi sebuah hype yang mati tahun depannya gitu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Gunung atas pertanyaannya. Di sini ada Haisya, dipersilakan pada Haisya untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Haisya Imanda dari UNJ. Nah, baik, Mbak Pauline, saya ingin bertanya nih, untuk misal nih terkadang kita tuh udah ada usaha bisnis gitu, tapi misal bisnis baju, ternyata itu harusnya kan berbeda gitu kan sama brand-brand lain, tapi kita nggak ada ide untuk beda sama yang lain. Apakah kita nggak apa-apa nih jalanin aja yang ada, ide yang ada, nggak apa-apa nggak berbeda sama yang lain, atau kita stuck, kita mikir terus, aduh apa nih yang beda ya biar beda sama yang lain, jadi gitu. Jadi kita tetap fokus memikirkan apa hal beda dengan brand yang lain, atau kita jalanin aja yang ada. Lalu untuk misal kita ada bisnis juga, endorse dengan influencer, ternyata belum ada dampaknya nih. Itu faktornya ataukah dari si influencernya, follower influencernya kurang tertarik dengan brand kita, atau si brand kita yang emang kurang menarik begitu, Mbak. Terima kasih.
Oke, mungkin tadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Mungkin kepada Ibu Puan Hasan dipersilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Oke, aku coba jawab ya. Yang pertama tadi analyze audience untuk brand baru tuh gimana gitu ya? Kalau misalnya cuma tadi dari demografi yang mungkin dari kategori yang sifatnya lebih general gitu kan. Oke, mungkin balik lagi kalau untuk brand baru, brandnya benar-benar baru atau udah ada nih? Benar-benar baru dari nol, mungkin tadi siapa yang bertanya? Muhammad ya? Iya, saya. Nah, jadi nol atau udah mulai ada kayaknya udah mulai ini sih ngebuat sebuah produk gitu. Cuman masih kayak awal-awal kayak misal follower masih ada 10 atau 20 doang gitu. Nah, berarti produknya itu sudah mulai dibuat, tapi istilahnya kalau followernya baru 10, brand baru berarti ya, saya kategorikannya brand baru ya. Kalau brand baru, ya itu tadi, belajar dari. Kenapa? Karena insight kita dari 10 orang kita belum bisa lihat. Kalau brand baru, kita yang bawa, saya tuh maunya apa? Kita tuh maunya apa dari brand kita? Harapan kita dari brand yang baru kita launching ini, saya maunya customer saya siapa? Saya mau sasarnya siapa? Kita mulainya dari sana. Dan lakukan itu terus sampai jangka waktu tertentu. Ketika sudah sampai jangka waktu tertentu, nanti dari sana baru kita bisa tarik data customer kita sendiri, baru kemudian kita mempelajari, selama ini target saya benar atau salah sih? Misalnya awalnya Emiko Awa, ketika brandnya baru buka, target saya itu anak kuliahan. Ternyata seiring berjalannya waktu yang beli bukan anak kuliahan gitu, orang-orang yang sudah. Berarti salah kan target awal saya, tapi saya tidak stop di situ. Ketika saya stop di situ, berarti brand saya mati. Saya tetap lakukan. Oh ternyata tapi yang beli produk saya itu bukan lagi anak kuliahan. Berarti motif saya nggak bisa lagi nih, yang mungkin ada boneka-boneka, kan anak kuliahan seperti kalian, mungkin kita masih lucu ya, yang boneka-boneka, yang hewan-hewan. Halo, ini video saya nge-freeze, masih kedengeran ya? Masih ya? Oke, mungkin kan kalau anak kuliahan itu lucu gitu, misalnya yang hewan-hewan, yang kelinci misalnya, atau boneka-boneka motifnya, tapi ternyata yang beli nih ibu-ibu mungkin, atau bukan ibu-ibu lah, wanita yang sudah lebih mature, yang sudah lebih bekerja, sudah lebih dewasa. Oh mereka lebih suka polos, kadang bisa buat pergi kerja. Nah itu shifting, yang nggak apa-apa. Tapi ketika brandnya baru, sebelum kita belajar dari kompetitor, kita harus sendiri tahu, saya ini maunya apa, brand saya ini saya tujuannya ke siapa. Kompetitor tuh bukan berarti kita terus kita ngikut 100%, bukan ya, itu plagiat namanya. Kita itu cuman mencari inspirasi. Saya sendiri udah punya brand, terus kemudian supaya saya bisa tahu saya arahnya kemana, oh kalau ibu-ibu tuh begini, oh kalau bapak-bapak tuh begini, oh kalau misalnya audiens saya Jakarta Selatan tuh gini, kalau di luar Jakarta tuh gini, hanya untuk mempelajari. Karena kita belum, bukannya kita niru, ya. Lalu semoga menjawab untuk Ferdian. Lalu yang kedua pertanyaan dari Gunung ya kalau nggak salah. Nah, itu gimana caranya supaya brand itu tetap dibicarakan masyarakat dan nggak mati gitu aja. Nah, banyak banget kan memang di masyarakat. Nah, brandnya nih apa nih? Kalau sekarang yang paling ramai itu kopi-kopian. Kan lagi rame banget, semua orang bisa jual kopi-kopian, kopi jenis apapun. Saya ingat dulu Bretok, brand yang udah gede banget, Bretok waktu pertama kali awal ada. Orang bertanya, apa itu Bretok? Gitu kan? Apa itu Bretok? Yang kemudian membuatnya ramai adalah orang ngantri kayak nguler kan kalau mau beli rokok. Kalian usia berapa deh Bretok? Ternyata memang brand itu membayar selama 6 bulan. Setiap hari bayarin orang ngantri. Ngantri ke mall untuk beli rotinya. Tapi yang membuat berbeda si Bretok, dan metode ini banyak digunakan sama brand-brand lain. Brand-brand, terutama brand-brand makanan dan minuman yang baru datang ke Indonesia. Seolah-olah ramai gitu ya. Mengular. Metode ini banyak digunakan. Tapi kita bisa lihat yang masih asli orang nguler sampai sekarang. Kalau Bretok kan masih ramai ya, kalau di mall masih banyak yang belanja. Sama kedai yang ya kalau lewat udah kosong nih. Kalau baru bulan kemarin kayaknya ramai gitu kan. Bulan ini kayaknya udah kosong nih, udah nggak ada yang beli. Gimana caranya supaya tetap ramai? Inovasi. Inovasi terus. Saya bisa menawarkan produk apa? Misalnya cat time. Cat time sekarang bubble tea sama aja kayak yang lain. Sekarang dia pakai karakter minion supaya lebih lucu.
terus program bundling, beli satu gratis apa, terus collab. Misalnya khusus pembelian di Grab, Catan itu kan punya Gindako kan, kemarin-kemarin itu ada promo diskon tertentu. Tetap nanti selesai dari sini ke Shopee Food, nanti dari mana? Jadi orang tetap ngomong, kita beli Chatime lagi ini loh, memang promonya kencang, tapi karena brandnya besar. Jadi manfaatkan promo, manfaatkan inovasi produk yang baru, terus kemudian ya itu tadi ngikutin apa yang lagi hype, kita ngikutin terus, dan kita jangan berhenti di tengah jalan. Kalau kita flat gitu-gitu aja, ya kita akan gitu-gitu aja. Tapi kalau kita terus ngikutin apa nih yang lagi hype misalnya, kita cari lagi kebutuhan orang, maka produk kita akan terus dicari. Terus pertanyaan terakhir dari Haisha, gimana ya? Maksudnya mencari ide yang supaya bisa berbeda dengan produk lain gitu ya? Maksudnya mencari keunikan produk gitu ya? Endorse belum ada dampak gimana gitu? Kalau endorse, memang tidak. Zaman sekarang ini tidak semua endorse itu langsung berdampak terhadap sales, tidak. Tapi setidaknya kita sudah memiliki sebuah tabungan. Ingat ya, kalau kita endorse orang itu di screenshot, itu disimpan, itu di highlight di story. Kalau di social media. Kenapa? Itu tuh kayak istilahnya tabungan. Jangan dibuang. Aku pernah endorse ini loh, aku pernah muncul di sini, itu semua di highlight. Karena itu seperti tabungan. Semakin banyak yang endorse, mungkin sekarang kelihatannya nggak ada hasil. Tapi lama-lama ketika orang mengunjungi profil kamu, orang akan percaya, oh ini udah sering dipakai artis loh, atau oh ini udah sering dipakai influencer produknya. Pasti akan menghasilkan satu hari nanti. Tapi ingat lagi, untuk produk baru, sering endorse yang maksudnya setiap bulan atau setiap minggu endorse orang baru, setiap minggu endorse orang baru. Kalau budgetnya cukup nggak apa-apa, tapi kalau budgetnya belum cukup ya jangan juga. Kamu bisa manfaatin lingkungan. Misalnya dengan teman-teman, minta tolong teman-teman bantu foto, bantu tag, bantu post, sehingga pakai hashtag, sehingga produk kamu ramai dibicarakan. Tahu produk kita ramai dibicarakan orang atau enggak? Hashtag. Hashtag kita itu banyak dipakai atau enggak? Jadi misalnya hashtag Emiko Awa itu banyak dipakai atau enggak misalnya. Semakin banyak dipakai, semakin banyak diomongin orang. Semoga itu menjawab. Oh, kalau ide gimana sih supaya bisa punya ide yang lain? Kadang itu nggak usah terlalu berbeda. Kalau memang karena fashion ya Aisyah kalau nggak salah. Baju kan gitu-gitu aja sebenarnya kan. Toh kebutuhan akan kemeja putih yang tadi saya cerita ya begitu-begitu aja gitu. Mungkin kamu tambahin renda, mungkin kamu tambahin kantong. Tapi pada dasarnya dari tahun ke tahun ya begitu-begitu aja. Mungkin potongan polanya, ada yang slim fit, ada yang regular fit. Tapi ya bentukannya ya enggak juga kemeja putih tiba-tiba ada apa? Ada balon gede di belakang Lady Gaga dong gitu kan. Belum tentu juga laku. Kenapa? Karena enggak juga bisa dipakai setiap hari gitu. Jadi ya kadang produk yang sama yang nggak masalah, kayak tadi produk kemeja putih yang dijual Zara, produk kemeja putih yang dijual Emiko Awa, produk kemeja putih yang dijual di Hypermart, brand value-nya beda. Jadi, oke, terima kasih. Semoga ini menjawab ya untuk ketiga mahasiswa barusan. Oke, baik. Ya, moderator masih ada 3 lagi tuh, boleh diberikan kesempatan. Oke, baik. Kepada 3 teman-teman, yang pertama mungkin dari Prista Claudia, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Patricia untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat Kak Pauline atas pemaparan materinya yang sangat insightful. Di sini saya Prista izin bertanya Kak, ada 2 pertanyaan tadi dari pemaparan yang udah Kakak sampaikan. Yang pertama mungkin aku pengen tahu pengalaman dulu sih Kak, kayak Kakak pernah nggak sih brand Kakak itu mendapatkan kayak komen-komen yang buruk di marketplace ataupun dari sosial media yang menyebabkan citra buruk gitu dari brand Kakak gitu. Kalau seandainya hal itu pernah terjadi, itu gimana sih langkah-langkah yang apa aja yang biasanya Kakak lakukan untuk tetap mempertahankan citra brand Kakak yang positif? Terus pertanyaan yang kedua juga adalah tadi Kakak sempat memaparkan tentang collab ataupun influencer gitu Kak. Nah, kalau kita kan tahu ya Kak, brand ambassador ataupun collab-collab seperti itu kan sebenarnya memperkuat identitas daripada brand itu sendiri gitu. Nah, bagaimana sih pandangan Kakak terhadap brand yang memiliki brand ambassador atau collab dengan influencer yang sangat banyak gitu? Apakah hal ini akan terasa kurang efektif karena jadinya nggak identik dengan satu influencer ataupun brand ambassador, atau menurut Kakak pandangannya seperti apa? Ini itu aja Kak, makasih.
Baik, terima kasih kepada Frista atas pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan oleh Joseph Abner, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Patricia untuk kesempatannya. Izin bertanya untuk Kak Pauline. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit lebih mendetail. Kayak tadi ada sempat Kak Pauline cerita juga sedikit tentang kayak pas awal benar-benar awal jalan bisnis ini mungkin dari jualannya dari 10 piece itu tadi Kak. Jadi mungkin menurut saya kalau untuk brand yang benar-benar baru itu bakal bergeraknya baru di sosial media aja mungkin ya Kak, bukan di marketplace. Dan mungkin bagi saya juga di pandangan saya mungkin yang bahkan dari awalnya tuh yang beli juga baru teman ke teman gitu. Nah, yang saya ingin tanya di sini kira-kira ada gambaran nggak Kak gimana strategi dari supaya menjangkau audiens lebih luas daripada teman-teman ini gitu Kak. Mungkin dari pembuatan konten atau apa yang harus dilakukan dari sosial media ini dulu biar aware audiensnya tuh lebih banyak daripada sekedar teman-teman lebih ke masyarakat luas dan akhirnya kita baru bisa masuk ke marketplace gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas Joseph pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Nelvina untuk bertanya. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya pada Ms. Pauline. Tadi sama sudah dikatakan dulu, jadi kami itu ada petugas dari Mbak Dita untuk manage brand kan. Nah, saya itu brandnya kebetulan itu fashion, dan menurut saya brand baru itu biasanya thread-nya itu adalah banyak brand-brand yang sudah lama yang sudah lebih terkenal gitu. Nah, pertanyaan saya itu adalah gimana caranya supaya brand yang baru itu bisa lebih dipercaya sama konsumen dibandingkan brand-brand yang udah lama dan produknya itu lebih terkenal di masyarakat. Karena kan kalau menurut saya itu kepercayaan konsumen itu kan susah banget digoyahkan sama brand-brand baru, karena pertama mereka lebih terkenal dan mereka itu lebih banyak lebih banyak testimoni dan lebih banyak yang purchase gitu. Seperti itu sih, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi 3 pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin dipersilakan kepada Ibu Pauline Hasan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Aku mulai dari pertanyaan. Kalau ada komen buruk gimana gitu? Kalau nggak salah itu kan ya pertanyaannya. Komentar buruk gimana? Teorinya, secara teori, kalau komentar buruk yang di Instagram, hapus. Kenapa? Ya kamu bisa hapus, ya hapus. Kita yang punya akun kita bisa delete kan? Orang yang nge-spam, yang negatif, dan lain sebagainya hapus. Kita ini jual, tapi masalahnya kita bukan artis. Kalau kita bisa matiin komen. Kadang artis aja masih banyak netizen julid yang komentar-komentar negatif kan, makanya komen dimatiin. Masalahnya kita ini nggak bisa. Kenapa? Kita mau selling something, kita bangun brand. Kita butuh komen. Semakin banyak orang komen, algoritma Instagramnya semakin jalan. Semakin banyak orang nge-save, semakin algoritma Instagramnya makin jalan. Bisa dimatiin. Kalau ada yang komentar negatif, hapus. Oke. Kalau di marketplace gimana? Kita nggak bisa hapus kan? Marketplace bukan punyanya kita. Kita nggak bisa hapus. Balas komentarnya. Idealnya kalau source atau manpower-nya itu memang cukup, setiap komentar, setiap penilaian dibalas. Terima kasih, dan lain sebagainya. Jikalau ada yang memberikan komentar buruk, dihubungin. MIKO menghubungi. Jika ada yang memberikan penilaian buruk, ya hubunginnya bukan dimarah-marahin ya, maksudnya ditanya, ya terima kasih tentunya dengan teknik komunikasi juga. Terima kasih telah berbelanja. Mungkin boleh diceritakan Kak, gimana kemarin habis belanja MIKO Awa, aku lihat ratingnya kemarin cuma 3 misalnya, atau ratingnya 1 gitu. Kadang nggak ada yang balas. Kalau nggak ada yang balas ya juga nggak apa-apa gitu. Mungkin kita langsung balas aja di komentar yang memang bisa dibaca oleh seluruh orang yang akan membeli nanti, bahwa kita sudah, misalnya dia komentar tentang pengirimannya lambat gitu. Mungkin kita akan bilang, maaf kakak, untuk pengiriman kita sudah mengirimkan dalam jangka waktu 1 hari setelah kakak membeli, tapi perihal barangnya itu nyampe berapa lama memang tergantung ekspedisi. Karena memang banyak orang yang nggak ngerti bahwa sebenarnya di marketplace itu kan bisa dilihat kan, kapan sih barang tuh dikirim, misalnya, oh saya transaksi hari ini nih, tanggal 5, barangnya dikirimnya tanggal, masih terlambat nggak menurut kalian? Belum kan? Atau mungkin transaksinya tanggal 5 jam 12 malam, dikirimnya tanggal 6, wajar dong. Nggak ada yang packing jam 12 malam gitu kan.
walaupun lagi Halloween nggak ada juga kali yang pengen jam 12 malam gitu. Besokannya misalnya, oke besokannya nggak apa-apa. Besokannya di packing, tapi kadang mungkin ada halangan di jalanan karena ekspedisi itu kehendak kita. Tapi mungkin kita udah coba bantuin cariin barangnya kemana. Oh ternyata barangnya nyampe kok, barangnya nggak hilang. Kita bantu cariin. Tapi lambat atau tidaknya itu sudah tergantung di ekspedisi yang memang bukan lagi kehendak kita. Kita maunya semua nyampe cepat. Nah itu dijelasin. Itu wajib dibales dan wajib untuk dijelaskan. Terus kemudian pertanyaan keduanya itu tentang collab dengan influencer yang banyak untuk satu produk. Kalau memang produk kamu itu brand besar kayak Wardah Beauty itu collab, bukan collab lagi, brand ambassador-nya banyak ya. Wardah Beauty, dan itu ya cocok. Kenapa? Brand besar, brandnya nilainya triliunan, modalnya juga besar, ya silahkan, sah-sah aja. Brand baru mau collab dengan satu atau dua brand ambassador itu nggak masalah. Tapi kalau kamu memang collab hanya dengan satu ambassador, yakinkan bahwa memang orang tersebut atau sosok tersebut adalah sosok yang tepat dengan brand kamu. Jangan sampai salah. Yakinkan bahwa sosok tersebut memang sosok yang mewakili brand kamu dengan baik. Baik itu dari segi feed Instagramnya, baik itu dari segi kontroversi-kontroversi yang mungkin nantinya akan timbul ke depannya, apapun itu yakinkan bahwa itu memang cocok. Dan kamu ketika memilih seorang brand ambassador, ya yakin bahwa memang kalau saya ya fashion. Saya ada satu influencer favorit saya nggak sebutnya collab lah, tapi saya selalu pakai dia. Kenapa? Saya suka wajahnya. Bukan tipikal wanita yang kurus, bukan tipikal wanita yang model-model kayak biasa, model-model biasa, tapi kenapa kalau lihat ya, saya suka pakai. Saya suka memang agak cabi, tapi kenapa? Menurut saya itu tidak semua wanita itu badannya ideal gitu. Kalau untuk di brand saya ya, kita tidak semua itu wanita itu ideal. Jadi terkadang yang sedikit cabi juga menurut saya cocok. Dan memang kalau dari tampilan saya, menurut saya look dia mahal gitu. Look dia itu mahal. Jadi menurut saya dia cocok untuk brand saya. Jadi saya memilih dia. Terus dia itu bukan tipe orang yang di sosial kehidupan pribadi. Karena terkadang kehidupan pribadinya kita nggak bisa kontrol. Nah, jadi menurut saya, oh ini cocok nih buat saya. Nah, itu tapi tergantung balik lagi ke brand kita maunya gimana. Oke, itu mudah-mudahan menjawab untuk Vesta. Pertanyaan dari Joseph, jangkauan audiens lebih luas dari teman. Ya, benar, pertama kali jualan ya nawarinnya ke teman. Teman beli nggak? Ya ampun, sedih banget nggak ya? Udah nawarin ke teman nggak beli, lebih sedih lagi. Temennya itu minta diskon gitu kan. Ini bukan Budita loh ya, bukan loh ya. Kalau Budita nggak pernah minta diskon, bayar on time sampai udah aku langsung kirim aja gitu. Kadang udah nggak usah pusing, nggak usah mikir. Bukan Budita. Soalnya pertama kali jualan scarf itu ke ekosistem lingkungan terdekat. Ada yang merasa udah beli minta diskon, dalam hati saya, Ella ini untung juga belum, udah dimintain diskon gitu kan. Banyak yang model barang juga harga baru berapa sih. Gimana supaya bisa menjangkau lebih luas dari teman? Memang harus masuk marketplace. Dari pertama kita berjualan, marketplace itu butuh waktu ya proses. Nggak kayak dulu. Kalau dulu ngepost bisa cepat ada yang beli. Kalau sekarang nggak. Mungkin kamu ada yang beli. Kenapa? Saingannya makin banyak. Jadi memang butuh proses, butuh cepat di-upload, butuh cepat dipasarin istilahnya supaya makin banyak orang yang lihat, dan memang perlu pasang ads. Oke, supaya bisa jangkau lebih luas. Kenapa? Karena sekarang apalagi setelah era pandemi pemainnya makin banyak. Jadi kita tuh perebutan exposure, perebutan orang yang muncul di hadapan kita. Memang sekarang harus lebih persaingan lebih cepat, lebih gencar juga. Oke, Nelvina. Oh ya, sama itu tadi buru-buru bikin akun ini ya, marketplace-nya. Kalau memang kamu udah ada nih brandnya, udah ada nih sosial medianya, buru-buru bikin akun marketplace. Jadi jangan ntar stok, oh mungkin bisa nggak ya, enggak. Dan jangan pernah takut untuk berjualan di seluruh marketplace. Emiko Awa ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak nggak terlalu sih kalau di Emiko Awa ya. Kita berusaha, kenapa? Setiap marketplace itu punya customer-nya masing-masing. Mungkin kamu nggak belanja di Tokopedia, kamu senang belanja di Shopee. Kita berusaha untuk menghadirkan, mau kamu ke mall manapun, istilahnya di situ ada. Mau ke mall manapun, kamu bisa beli Breadtalk. Bener nggak? Mau ke mall manapun, kamu bisa beli Chatime.
Atau apalagi sini produk-produk yang Pizza Hut. Mau ke mall manapun bisa makan pizza kan? Bahkan kamu pergi keluar kota sekalipun kamu bisa nemuin Pizza Hut atau makan McD. Kita maunya gitu. Itu yang kita harapin. Oke. Vina, pertanyaan terakhir, brand baru gimana supaya bisa lebih dipercaya dibanding brand-brand lama yang udah eksis gitu ya? Bikin tampilan yang memang lebih profesional, walaupun kamu tuh brand baru, walaupun postingannya sedikit, tapi lebih banyak post dengan baik. Oke, terus bikin storytelling dari brand kamu. Jadi, kayak tadi, slide pertama saya, story-nya apa sih di balik brand kamu? Bikin story itu. Walaupun mungkin brandnya baru, tapi kalau ada story-nya, ya pada dasarnya orang jadi tertarik untuk membeli value dari story tersebut. Kurang lebih begitu. Semoga menjawab. Saya balikin lagi ke Patricia. Mungkin moderator masih ada waktu banyak nih sebelum jam 11.15 lah kita akhirin ya, karena kan ada sholat Jumat juga. 3 pertanyaan lagi ya Pau, karena ini menarik sekali nih pembahasannya, dan juga sih sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan juga sih Pau ya. Ketika saya melihat IG Emiko Awa ya, pertama kali tercetus ya benar, saya pikir kamu menggunakan brand ambassador yang mahal ya, karena dilihat dari face-nya ya kan itu seperti orang asing juga ya kan, dan juga yang untuk pakaian cowok juga ya kan. Saya pikir wah ini membutuhkan budget yang cukup banyak nih untuk brand ambassador ya. Ternyata kan ada pemilihannya yang tadi dijelaskan Pauline ya. Yang kedua perlu diketahui juga ya bagi mahasiswa UNJ, Miss Pauline ini juga ikut turun tangan ya Pau untuk kayak memasarkan baju ya kan, meskipun Miss Pauline non muslim tetapi total sekali untuk juga menggunakan bajunya ya kan, kadang-kadang menjadi modelnya ya Pau ya, sampai sebegitunya. Oke, nah ada 3 lagi, boleh deh untuk bertanya. Silakan moderator dilanjutkan. Oke, baik Mbak. Irda Delimunteh, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya, Patricia. Saya Irda dari UNJ. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Pauline, bagaimana sih Mbak cara kita untuk menjual kembali produk yang sebelumnya sudah memiliki branding atau stereotype yang tidak cocok dengan tujuan atau visi dari brand kita. Sebagai contohnya, misalnya saya ingin menjual batu akik, aksesoris dengan batu akik. Nah, batu akik sendiri kan punya stereotype atau branding yang jadul, terus tidak cocok untuk anak muda, sering dipakai oleh bapak dan sebagainya. Terus bagaimana cara kita lakukan, cara yang efektif untuk mengikis branding atau stereotype ini dan kemudian membangun kembali branding yang sesuai dengan tujuan dan visi dari brand kita. Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari peserta. Dikembalikan lagi kepada Ibu Pauline Hasan untuk menjawab. Terima kasih. Oke, thank you. Bener ya tadi yang Bu Dita cerita. Bener, karena pakaian itu saya kadang juga sering ikut pakai gitu. Kenapa ya? Karena memang ketika kita membeli pakaian, gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan orang lain ya memang harus dipakai. Karena baju kalau cuma digantung, bagus kan, pasti kelihatannya udah gosok baik-baik gitu kan, udah di steamer terus digantung, pasti kelihatannya bagus. Sama aja kayak kita pergi ke mall, kalau kita beli baju kita pasti mau nyobain kan, kita ke kamar pas. Masalahnya sekarang kita beli online, kita itu menghadirkan sesuatu hal yang tadinya kita nggak bisa. Kalau beli online itu kita nggak bisa nyobain, mau nggak mau kita itu pengen banget tahu kalau udah dipakai gimana sih gitu. Jadinya ya harus turun tangan, kalau kata Bu Dita tadi, turun tangan, dipakai supaya kelihatan taunya gimana. Dan kalau untuk eranya sekarang, eranya online, tidak hanya lagi secara foto yang still, tapi juga video. Kenapa? Karena kita lebih yakin ketika kita melihat secara video. Oh, kanan kirinya gimana nih, kayaknya gimana nih. Kalau video kan lebih jalan kan, kalau misalnya foto feed cuman still gitu aja. Aku coba jawab pertanyaannya Irda. Irda ceritanya jadi sekarang lagi mau rebranding batu akik gitu ya, mau jualan batu akik. Rebranding gimana supaya enggak istilahnya kalau batu akik bapak-bapak gitu kan, terus kemudian kesannya mungkin mistis bisa juga gitu kan. Terus kalau dulu batu akik ramai banget tuh.
apakah itu balik lagi ke Irda, kalau menurut saran saya, batu akik ini akan tetap kamu jual sebagai batu akik atau kemudian bisa kamu modifikasi menjadi hal lain. Misalnya batu akik itu enggak lagi cuman jadi perhiasannya bapak-bapak, tapi gimana supaya bisa jadi bros, gimana supaya bisa jadi kalung, atau gimana caranya supaya bisa jadi aksesoris lain yang mungkin target kamu shifting nih. Bukan lagi bapak-bapak, bisa jadi ibu-ibu, atau bisa mungkin anak muda. Nah, nanti udah ketika kamu sudah menentukan, misalnya kamu mau target marketnya positioning-nya di mana, atau barang ini kemudian kamu rebranding ke arah mana, bisa lo batu akik di fotonya mungkin dengan look atau mood board yang bunga-bunga, yang warnanya lebih terang, bukan lagi cuma di foto biasa yang gaya bapak-bapak biasa jualan cincin tuh, yang rame-rame. Bisa misalnya dengan kelihatan yang look-nya minimalis, itu bisa banget. Jadi tergantung lagi produk yang sama, dengan cara rebranding yang berbeda, bisa untuk tujuan yang lain. Oke, zaman sekarang kayak gimana nih batu akiknya? Misalnya kalau kamu bisa reshape jadi yang kecil-kecil, mungkin bisa jadi kalung-kalung buat masker. Sekarang kan banyak tuh orang kalau pakai masker terus ini ada mote-motenya, mana tahu gitu bisa di reshape, itu saya nggak tahu ya. Cuman ya itu tergantung deh gimana nanti kamu mau produk itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaannya Irda. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Puan Hasan atas jawabannya. Kemudian, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Mungkin Ragil langsung aja bertanya, Ragil. Silakan on cam untuk bertanya ke Miss Pauline. Sama satu lagi deh, boleh. Mumpung kesempatannya ini, Miss Pauline waktunya untuk webinar ya. Ya, halo, suara saya terdengar? Ya. Iya, jadi kenalin Kak Pauline, saya Ragil, saya izin bertanya. Bagaimana cara yang tepat dalam menentukan harga produk? Karena untuk produk serupa yang hadir di marketplace, harga juga menjadi pertimbangan bagi para konsumen. Terima kasih. Oke, boleh satu lagi? Silahkan. Mungkin saya izin bertanya ya kepada Ibu Puan Hasan mengenai tadi kan di awal sudah jelaskan bagaimana untuk kita itu memberikan story dan magic kepada audiens dari produk kita. Nah, saya izin bertanya Mbak, bagaimana sih cara kita menampilkan atau membranding nih produk kita ini dengan menggunakan story dan magic yang tadi? Terima kasih Bu Puan. Oke, aku udah boleh jawab ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan yang salah satunya dari moderator kita. Yang pertama dari Ragil, bagaimana cara menentukan harga produk, sedangkan kalau di marketplace persaingannya ketat. Mungkin kalau menentukan harga produk dulu kali ya, pertama, mungkin mulai dari udah pasti rumus dari seluruh, dari mana-mana, rumus dari zaman dulu, berapa cost yang kita keluarkan, ditambah marginnya mau berapa persen. Margin berapa persennya ini tergantung dari masing-masing produk. Dan di margin ini jangan lupa, kita ada biaya ads. Biaya ads itu masuk nih di sini. Masuk di cost sebenarnya. Berapa persen sih udah langsung ditambahin. Terus kalau jualan online ada biaya foto. Ada budget yang kayak tadi Bu Dita cerita. Ada biaya brand ambassador. Itu udah masuk. Lalu kemudian dari situ marginnya mau berapa? Nah itu balik lagi ke masing-masing brand mau mainnya di berapa persen. Dan itu hak masing-masing ya. Dan ingat satu hal, ketika kita lihat buka marketplace, harganya gila-gilaan. Saya pernah nemuin produk, jualan hijab cuma 5.000 atau berapa gitu.
jualnya sampai ribuan. Ingat, bukan berarti yang itu yang paling laku dan paling bagus. Bukan berarti kalau kamu tuh jualnya di set harga tertentu, misalnya ada jual hijab 5.000, kamu jual harga hijab 50.000. Belum tentu yang 50.000 itu nggak ada yang beli. Karena pada saat yang bersamaan ada yang jual hijab dengan harga 500.000. Atau bahkan hijabnya Syahrini berapa tuh? Lebih mahal lagi kan, jutaan kalau nggak salah. Nah, jadi setiap pasar itu balik lagi ke positioningnya masing-masing. Walaupun kita jualannya sama-sama di marketplace, tapi produk kita itu juga udah punya pasarnya masing-masing. Kita bisa menentukan pasar kita dari mana. Kita punya dekorasi toko. Marketplace kita bisa dekorasi toko kita kan. Mungkin kalau ini pertanyaan lagi lebih fokus ke marketplace kali ya. Kalau social media itu kan Instagram itu haknya kita. Nah, kalau marketplace kita juga bisa dekorasi toko kita. Mau supaya ketika orang ngeklik toko kita, dia mendapatkan kesan kayak gimana, itu udah tergantung lagi dari gimana cara kita ngedesain toko kita, ngedekor toko kita istilahnya. Pasti yang jualan yang harganya 5.000 tadi, sama kita yang jualan harga 50.000, dekorasi tokonya beda kan? Look-nya ketika kamu ngeklik tokonya juga perasaannya udah beda. Nah, biasanya kalau jual 5.000 karena mainnya quantity, nanti foto yang ditampilin foto konveksinya tuh. Atau foto resinya yang banyak-banyak, foto paketnya yang banyak di gudang. Yang jual 50.000 jual apa? Ini mungkin sekalian jawab pertanyaannya Patricia ya, jual story. Yang jual 50.000 apa yang ditampilin? Oh, sekarang aku lagi launchingnya produk ini nih, aku cari background foto yang tepat. Misalnya sekarang aku lagi launching produk namanya Candy. Saya jualan pakaian dapat scrunchie misalnya. Oh, aku cerita story di balik itu. Apa misalnya? Ketika bikin story juga aku ajak customer-nya virtual jalan-jalan nih, Candy. Aku ngajak, aku nanya, mau ke Candylicious Universal Singapura atau mau ke Harajuku di Jepang misalnya. Ini juga interaksi, part of interaksi dipakai di Instagram story. Kenapa? Ya memang sekarang kan lagi rame juga kan virtual tour kan, toh kita juga nggak bisa kemana-mana. Sekaligus kita ajak pembeli kita itu nggak selalu mau ngeliatin barang kok. Pembeli kita juga mau kan, seneng kan kalau kamu diajak virtual jalan-jalan ke Singapura misalnya, lihat toko permen yang Candylicious. Nanti terakhir di swipe-swipe berikutnya kita launching, aku punya produk terbaru namanya Candy. Dengan warna-warna yang kayak permen, yang lucu gitu. Nah, jadi ini balik lagi, setiap hari itu shifting, setiap hari itu beda, dan ide-ide ini tergantung lagi dari produk apa yang mau kita jual. Gitu. Jadi kita sesuaiin sama story-story-nya. Atau mungkin kita lagi mau, kalau mungkin karena produk MK awal lebih wanita ya, lagi kemarin nih, kita lagi bagi-bagi giveaway. Giveaway-nya nggak melulu produk kita yang kita jual. Aku pernah bagi-bagi giveaway masker wanita Korea. Kenapa? Ya memang itu bukan produk, tapi ya nggak apa-apa, memang kebutuhan karena audiensnya itu adalah perempuan yang memang butuh juga maskeran, kecantikan, seneng gitu, ya sekali-sekali kita kasih giveaway yang berbeda. Tahun berapa waktu kita baru-baru baru-baru dibangun, mungkin sekitar tahun 2017 atau 2018, kita pernah giveaway handphone iPhone. Ya satu doang sih gitu ya, nggak banyak, waktu itu budgetnya juga masih terbatas gitu. Itu supaya apa? Ningkatin sales. Kalau kamu dikasih iming-iming handphone iPhone, buru-buru mau beli kan, nanti dengan cara kamu dengan pembelian tertentu, kamu dapat 1 kupon. Nah, itu benar ya, organik, kita nggak bohong. Instagram Live, pengundiannya, dan lain sebagainya, dengan jangka waktu tertentu. Dan itu ningkatin sales, ningkatin banget. Tapi karena memang giveaway-nya dalam angka yang nominal yang lumayan besar, iPhone kan, jadi jangka waktunya juga panjang, berbulan-bulan waktu itu. Ada beberapa bulan lah, nggak sampai 6 bulan enggak sih, tapi ada mungkin 1-2 bulan kalau nggak salah. Jadi ngumpulin. Dan itu memang ningkatin banget pada saat itu. Gitu. Semoga menjawab pertanyaan dari kedua teman-teman barusan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Pauline Hasan atas jawabannya yang luar biasa. Oke, sebelum saya serahkan kembali kepada MC, mungkin dipersilakan kepada Ibu Pauline Hasan untuk memberikan closing statement-nya nih, Mbak. Oke, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banget sama Bu Dita, nih sahabatku, terima kasih banget. Dan saya luar biasa sekali, benar berulang-ulang saya ucapkan, karena saya kagum sama mahasiswa UNJ. Kritis,
luar biasa dewasa, pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot banget semuanya. Semoga semuanya yang hadir hari ini, entah itu kalian menciptakan brand, entah itu kalian nantinya mau jadi entrepreneur, itu semuanya sukses di bidangnya masing-masing, dan nantinya kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya seperti ini, dan ya sama-sama belajar, karena saya selalu senang banget belajar dari anak-anak muda, idenya tuh banyak banget, fresh, luar biasa, bahkan kadang saya merasa yang seusia saya ini jadi ketinggalan gitu. Karena kalian tuh punya ide yang luar biasa. Pasti nanti ketika kalian presentasi brand kalian yang jadi kalau kalian tekunin itu bisa jadi brand-brand besar. Itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk Budita terutama untuk udah ngundang aku. Sama-sama, Paul. Ini senang banget. Selamat siang, udah siang ya? Selamat siang semuanya. Mungkin sebelum ini ada penyerahan sertifikat, Paul, sebagai narasumber. Oh iya, Bu. Dan ini sedikit informasi saja. Ini jadi program studi ilmu komunikasi UNJ ini memang arahnya ke komunikasi bisnis, Paul. Jadinya memang seperti kuliah praktisi seperti ini, ya kan? Dan juga untuk tugas-tugas kita arahkan untuk bagaimana besok itu ketika mahasiswa lulus itu tidak hanya di belakang layar saja atau bekerja di suatu perusahaan ya, tetapi mereka bisa membangun bisnis tersendiri. Seperti itu. Wah, luar biasa ya semuanya. Berarti ini calon-calon William Tanuwijaya semua nih, Bu Dita. Iya, panitia bagaimana? Panitia untuk men-share screen sertifikat kepada Ibu Paulin Hasan. Ya, ini jadi secara simbolis saya serahkan ya untuk Miss Pauline. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk mengisi kuliah tamu mata kuliah Brand Management, dan juga sebenarnya di sini yang hadir juga bukan satu angkatan saja, tetapi tadi saya juga melihat ada angkatan 2021 yang antusias juga untuk mengikuti, ya kan, dan juga beberapa angkatan dari 2018 juga ada tadi saya lihat, 2019 ya, yang memang antusias memang ingin mengikuti webinar strategi bisnis di era digital, ya kan. Dan saya lihat juga di dalam tugas-tugas kalau saya berikan, Paul, mereka itu juga seringkali antusias mungkin karena ada bakat bisnis ya. Jadi ketika ada materi-materi atau webinar seperti ini tuh keikutsertaannya tuh ada partisipasi mereka ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pauline atas kehadirannya dan mau mengisi webinar kuliah tamu pada siang hari ini. Ya, saya serahkan sertifikat secara simbolis untuk Pauline ya selaku narasumber. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan untuk mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Pauline. Ibu Dita dan Universitas Negeri Jakarta, sharing hari ini bermanfaat dan semoga benar-benar semuanya sesuai dengan harapan, dan yang tadi Ibu Dita udah sampaikan semuanya benar-benar jadi calon entrepreneur ke depannya. Amin. Ya. Benar-benar boleh foto dulu Pauline mungkin ya, panitia? Boleh. Mungkin foto untuk sesi sertifikat. Oke. Panitia. Ya, baik. Jadi untuk Ibu Pauline dan Mbak Dita harap memberikan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Mbak. Oke, untuk para peserta yang lainnya juga boleh untuk dokumentasinya. Silahkan. Silakan on cam semuanya. Ya, baik. Jadi ada 4 slide ya. Teman-teman diharapkan untuk mengaktifkan kameranya dan jangan lupa untuk siapkan pose terbaiknya. Dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Acaranya saya kembalikan kepada MC. Oke, sebelumnya. Oke, baik. Sebelumnya saya izin undur diri dulu. Kemudian rangkaian acara saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Patricia dan juga narasumber kita yaitu Ibu Pauline Hasan yang sangat luar biasa pada hari ini. Tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Semoga materi yang diberikan pada hari ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara pada hari ini. Kalau begitu, sebelum saya tutup acara hari ini, dimohon untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan melalui chat Zoom. Waktu pengisian presensi hanya 30 menit. Jadi teman-teman mohon untuk mengisi presensi karena akan mendapatkan sertifikat. Dan diisi sesuai angkatan ya teman-teman. Baik, mungkin MC yang sambil mengisi form, Miss Pauline dan juga saya boleh izin live? Boleh, boleh. Ya, oke. Terima kasih semuanya yang sudah menghadiri kuliah praktisi pada siang hari ini, dan juga terima kasih Miss Pauline, terima kasih untuk semua angkatan 2018, 2019, dan juga 2020, ya, terutama, dan juga 2021 yang saya lihat banyak sekali juga antusias partisipasinya. Terima kasih sekali lagi. Saya izin untuk live ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu saya sebagai MC, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berlangsungnya acara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin